Halo guys, balik lagi nih di channel kita. Kalian sering denger kan, akuntansi itu cuma soal ngitung duit receh? Itu mah level TK. Coba deh lihat slide ini. Kita masuk ke modul 9, akuntansi utang jangka panjang dan investasi. Ini bukan lagi soal ngitung kembalian di warung, tapi ini soal big plans. Coba bayangin, kamu pengen punya motor sport impian 5 tahun lagi, atau mau lanjut kuliah S2 di luar negeri 4 tahun lagi. Itu semua butuh rencana keuangan jangka panjang. Nah, akuntansi kasih kita peta jalannya. Di modul 9 ini, kita akan bedah 2 topik sultan. Pertama, utang jangka panjang. Jangan takut sama kata utang. Anggap aja ini pinjaman untuk proyek gede. Ini bukan pinjem 100.000 ke teman buat traktir makan di kantin. Itu mah utang jangka pendek. Pinjaman jangka panjang itu contohnya kayak KPR, alias cicilan rumah yang harus dibayar 10-20 tahun. Atau modal bisnis yang super gede. Kita akan belajar cara mencatatnya. Kenapa harus tahu? Karena suatu hari, orang tuamu atau bahkan kamu sendiri pasti akan berurusan sama pinjaman sultan ini kalau mau beli aset gede. Kedua, yang ini paling seru, investasi. Kalau utang itu kita minjem uang, investasi itu cara bikin duit kamu kerja keras sendiri. Anggap gini, kamu punya uang saku lebih. Daripada habis buat beli skin game atau cati mes setiap hari, mending uang itu kamu tanam di suatu tempat. Misalnya, beli saham kecil di perusahaan game kesukaanmu, atau nabung emas dikit-dikit. Tujuannya, agar duit itu bisa beranak pinak dan tumbuh. Jadi nanti pas kamu lulus, pas kamu kuliah atau mau nikah, uangmu udah jadi banyak. Kita akan belajar cara mencatat semua proses penanaman duit ini. Intinya, modul 9 ini adalah level up buat skill finansial kamu. Ini bukan lagi teori buku, tapi ilmu buat jadi rich kids yang cerdas dan melek masa depan. Jadi, siap belajar cara ngatur pinjaman sultan dan bikin duit kita kerja sendiri? Langsung aja kita bedah modul 9 EKMA 4115 ini. Let's go! Oke guys, siap-siap. Ini dia list skill super yang bakal kita kuasai di modul 9. Jangan panik lihat poinnya banyak kayak skill 3 di game RPG. Ini tuh kayak checklist cheat code finansial yang bikin kita auto sultan di masa depan. Pertama, kita bedah utang jangka panjang atau obligasi. Ini intinya kita belajar gimana cara perusahaan atau negara pinjam duit dari banyak orang. Keren kan? Kita bisa lihat dari sisi insight. Kita bakal belajar berapa sih harga wajar pinjaman itu sekarang? Ini kayak kita mau nawar, biar nggak kemahalan atau kemurahan. Namanya menghitung nilai tunai. Terus kita lihat gimana cara korporat jualan surat utang ini ke publik. Ada istilah keren namanya amortisasi diskon premium. Ini intinya cuma leveling di uang. Kalau harga pinjamannya diskon atau kemahalan di awal, kita rata-ratakan pelan-pelan seiring waktu. Dan yang terakhir, kita harus tahu untung atau rugi kalau pinjaman gede ini dilunasi sebelum waktunya. Namanya laba rugi penebusan. Kita harus tahu cara ngitungnya. Kedua, kita bahas skill yang paling dicari, investasi. Ini jurus menggandakan uang legal. Poin awal, kita harus tahu bedanya nabung buat beli headset baru bulan depan, jangka pendek, versus nabung buat DP mobil, jangka panjang. Aturan mainnya beda. Ini bagian paling asik, ngitung cuan. Kita akan hitung berapa banyak uang kita bertambah karena kita pinter investasinya. Ini kayak dapat hadiah dari uangmu sendiri. Nah, nilai investasi itu kan naik turun kayak harga kripto. Kita harus belajar cara mencatat kalau tiba-tiba uang kita di pasar turun, biar nggak kaget. Ini namanya jurnal penyesuaian atau siap-siap payung sebelum hujan. Terakhir, kita bakal tunjukin kalau perusahaan kita punya aset keren dengan menyajikan pos investasi di neraca, alias di rapor keuangan mereka. Mantap kan? Utang gede dan investasi itu adalah dua sisi mata uang untuk menjadi kaya. Dengan menguasai semua poin ini, kamu bukan cuma tahu akuntansi, tapi kamu bakal jadi orang yang paling aware dan paling smart kalau diajak ngobrol soal duit gede di masa depan. Yuk, langsung kita bedah materinya. Gaspol! Oke, sekarang kita masuk ke level berikutnya. Fokus khusus di investasi saham. Kalian tahu, nggak semua investasi saham itu dicatat sama ya. Ini ibarat punya saham di klub bola.
Ada dua cara nyatetnya, tergantung seberapa gede kursi atau pengaruh yang kamu duduki di klub itu. Kita bongkar dua rahasia ini, metode harga perolehan dan metode ekuitas. Kita mulai dari yang santai, metode harga perolehan, cost method, atau gampangnya kita sebut metode follower. Ini dipakai kalau kamu beli saham dikit banget, di bawah 20%. Kamu itu kayak follower setia. Kamu lihat perusahaan itu running, tapi kamu nggak bisa ikut atur-atur atau kasih ide ke manajemen. Prinsipnya gampang, uang yang kamu catat, modal investasimu, tetap sebesar harga beli awal. Mau perusahaan untung gede, modalmu di catatan ya segitu aja. Kamu cuma nunggu dividen, jatah daging hasil kayak income tambahan. Begitu duitnya cair, cuan, langsung catat sebagai pendapatan dividen. Itu aja. Modalmu cuma bisa turun kalau perusahaannya benar-benar bangkrut atau drop parah. Ini namanya impairment. Intinya, kamu pasif. Nah, sekarang yang lebih dinamis, metode ekuitas, equity method, atau metode ketua geng. Ini dipakai kalau kamu beli saham gede, 20% sampai 50%. Buset, kamu udah punya kursi di rapat. Kamu bisa ikut ngobrol sama manajemen. Kamu punya pengaruh signifikan. Prinsipnya jadi beda. Karena kamu nempel banget sama perusahaan itu, nilai investasimu ikut naik kalau perusahaannya untung. Tapi kalau perusahaannya rugi, nilai investasimu ikut turun juga. Risky. Ini yang unik. Pas perusahaan bagi dividen, nilai investasimu malah berkurang. Kenapa? Karena dividen itu dianggap kamu ngambil sebagian aset perusahaan. Kalau asetnya diambil, ya otomatis nilai investasinya berkurang di catatannya. Uangnya pindah dari aset perusahaan ke kantongmu. Paham kan logikanya? Intinya cuma satu, gede pengaruh, beda catatannya. Kalau cuma follower, di bawah 20%, catat biasa, cost method. Kalau udah jadi ketua geng, 20% sampai 50%, kamu harus nempel terus ke untung ruginya, equity method. Yuk kita lanjut ke contoh biar makin mantap. Oke guys, sekarang kita masuk ke yang pertama nih, kegiatan belajar 1. Santai aja, kita mau ngobrolin satu konsep seru namanya konsep nilai tunai, atau kalau kerennya disebut present value. Gini nih, bayangin ya. Kalau kamu dikasih pilihan, dikasih uang 50.000 sekarang atau 50.000 tapi baru bulan depan, kamu pilih yang mana? Pasti pilih sekarang dong. Kenapa? Nah, itulah intinya konsep ini. Uang Rp50.000 yang kamu pegang hari ini itu nilainya lebih berharga atau lebih tinggi daripada Rp50.000 yang baru kamu dapat tahun depan atau bulan depan. Kenapa lebih berharga? Karena uang yang kamu pegang sekarang, ini yang kita sebut nilai tunai atau cash value, bisa langsung kamu pakai. Misalnya, buat beli es krim double scoop sekarang, atau kamu tabung. Kalau ditabung, uangmu itu bisa beranak jadi lebih banyak loh di masa depan. Sedangkan uang yang baru didapat bulan depan, ya masih sebatas janji. Intinya, dalam dunia keuangan, uang sekarang itu raja, karena punya potensi untuk menghasilkan lebih banyak lagi. Gampang kan? Oke, lanjut. Di slide ini, kita akan bedah lebih dalam soal konsep nilai tunai tadi. Fokus ya, ini gampang banget kok. Coba lihat di kiri, konsep dasar nilai tunai itu intinya gini. Uang Rp1.000.000 sekarang itu nilainya lebih wow daripada Rp1.000.000 yang baru kamu terima setahun lagi. Kenapa? Ya karena uang sekarang bisa langsung kamu jadiin uang jajan atau kamu tabung di celengan ayam biar nanti malah jadi lebih banyak. Nah, konsep ini punya dua sahabat. Yang pertama ada future value atau nilai masa depan. Kita sebut aja EV, si uang masa depan. Ini nilai uang yang akan kita dapat setelah ditabung. Rumusnya itu EV sama dengan PV dikali dalam kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat N. Intinya, rumus ini buat ngitung uang kita akan jadi berapa kalau ditabung dengan bunga. Yang kedua, ada present value atau nilai sekarang. Kita sebut aja PV, si uang hari ini. Ini kebalikannya, kita ngitung mundur. Rumusnya PV sama dengan FV dibagi dalam kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat N. Ini buat ngitung
Berapa sih uang yang harus gue tabung hari ini biar target uang gue di masa depan tercapai? Capek ngitung pakai rumus ribet? Tenang, kita punya faktor nilai waktu uang di sebelah kanan. Anggap aja ini kalkulator cepat kita. Jadi kamu nggak perlu lagi pencet-pencet kalkulator yang panjang. Contohnya nih, lihat paling bawah. Kalau targetmu pas lulus SMA kamu mau punya uang 1 juta rupiah, itu FW, kamu nggak perlu nabung segitu sekarang. Kamu cuma perlu modal 401.877, itu PV. Asyik kan? Modalnya cuma 401.477, tapi nanti pas lulus SMA bisa dapat 1 juta rupiah. Oke guys, kita langsung praktek ya. Anggap saja kita mau pinjam uang ke teman untuk beli gadget mahal. Kita lihat di kiri, ada contoh perhitungan angsuran pinjaman. Nilai tunai pinjaman atau cash value kita di awal adalah Rp2.990.610. Ini uang yang kita terima di tangan. Kita janji mau cicil, ini namanya angsuran tetap, Rp1 juta per tahun selama 5 tahun. Total uang yang kita kembalikan adalah 5 juta. Nah, sisanya yaitu sekitar Rp2.930.900 itu adalah bunga atau interest. Anggap saja itu ongkos karena kita udah pinjam uang. Sekarang lihat tabel di tengah. Ini jadwal pembayaran kita. Perhatikan, angsuran per tahun Rp1 juta selalu tetap. Ini janji kita. Kolom beban bunga atau interest expense yang hijau makin tahun makin kecil. Ini kabar baik. Kenapa bunganya kecil? Karena pokok pinjaman atau principal payment atau kuning yang kita bayar makin tahun makin besar. Artinya utang-utang kita cepat lunas. Dan terakhir, saldo utang akhir harus Rp0 di tahun kelima. Artinya utang kita selesai, yeay! Lihat catatan penting amortisasi di bawah. Metode ini namanya annuity. Keuntungannya, kita bayar sama terus setiap tahun Rp1 juta, jadi gampang planning keuangan kita. Terakhir, di kanan ada jurnal akuntansi. Ini cuma cara keren untuk bilang mencatat di buku kas. Jurnal pinjaman awal itu catatan bahwa uang, kas, sudah masuk dan kita punya kewajiban, utang. Jurnal pembayaran tahunan itu catatan bahwa cicilan, kas, kita pecah. Sebagian buat bayar bunga, beban bunga, sebagian buat bayar utang utama, utang jangka panjang. Intinya, setiap transaksi dicatat biar rapi. Oke guys, setelah kita bahas yang pertama, sekarang kita pindah ke bagian seru yang kedua. Lihat nih gambarnya, ada angka 2 gede banget di dalam lingkaran merah marun, ditemani tulisan kegiatan belajar 2 dan utang jangka panjang. Jadi gini, utang jangka panjang. Bayangin kalau kamu mau beli motor keren, tapi uangnya belum cukup. Nah, kamu bisa pinjam ke bank, tapi janji lunasinnya baru lama banget, mungkin di atas setahun, bahkan bisa 5-10 tahun ke depan. Itu dia, utang jangka panjang. Ini beda banget sama utang jajan di kantin yang harus dibayar besok ya. Utang jangka panjang ini biasanya buat hal-hal yang gede dan penting, kayak perusahaan yang pinjem buat bangun pabrik baru atau beli mesin super mahal. Intinya, pinjaman yang santai, karena waktu pelunasannya masih panjang banget. Makanya, bagian ini penting banget buat kita tahu, karena ini adalah tulang punggung investasi besar. Siap? Kita bedah lebih dalam lagi ya. Asik! Pas banget, kamu nanya contoh konkret dan slide berikutnya langsung kasih detailnya. Lihat slide ini, judulnya tegas. Utang jangka panjang dan opsi pendanaan perusahaan. Ini kayak peta harta karun buat perusahaan yang butuh modal besar, tapi nggak mau pusing bayar cepat-cepat. Di sisi kiri, ada kotak biru yang kasih kita definisi dan jenis-jenis utang jangka panjang. Ingat ya, intinya adalah pinjaman yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Jadi, kalau perusahaan pinjam hari ini, pelunasannya baru tahun depan lusa, atau bahkan puluhan tahun lagi. Nah, jenis utang pertama, obligasi. Ini kayak perusahaan jualan surat utang ke kita-kita yang disebut publik atau umum. Mirip kamu kasih pinjaman ke perusahaan. Nanti perusahaan janji balikin uang kamu plus bunga. Ini cara paling populer buat ngumpulin dana besar dari banyak orang sekaligus. Jenis kedua, pinjaman bank. Nah, kalau ini lebih personal, pinjamnya langsung ke lembaga keuangan atau bank, bukan ke publik. Jumlahnya gede, aturannya ketat, dan biasanya ada agunan. Jenis ketiga, wesel jangka panjang.
ini sedikit lebih rumit, biasanya melibatkan perjanjian pembayaran di masa depan, seringkali terkait pembelian aset seperti tanah atau gedung. Kayak kamu beli handphone, tapi bayarnya dicicil super panjang, dan handphonenya sudah di tangan kamu. Tapi tunggu dulu, perusahaan nggak melulu harus berutang loh. Lihat kotak kuning di kanan, ini namanya alternatif pendanaan atau ekuitas. Ekuitas ini ibaratnya bukan pinjaman, tapi ngajak orang jadi pemilik atau pemodal di perusahaan. Jadi nggak ada kewajiban bunga yang harus dibayar rutin. Pertama, menerbitkan saham biasa. Ini adalah cara paling dasar. Perusahaan menjual sebagian kepemilikannya. Jadi orang yang beli saham itu otomatis jadi pemilik. Dan modal perusahaan langsung meningkat. Risikonya, keuntungan atau laba harus dibagi. Tapi enaknya nggak ada utang bunga tetap. Kedua, menerbitkan saham prioritas. Ini kayak saham biasa, tapi pemiliknya lebih istimewa. Mereka dapat jatah dividen alias bagi hasil yang jumlahnya tetap dan punya hak prioritas atas laba perusahaan. Ibaratnya di dalam tim, dia adalah member VIP. Ketiga, menerbitkan obligasi. Tebak-tebakan. Eits, walaupun namanya obligasi, ini masuk di kotak ekuitas karena punya fitur unik. Meskipun memberikan bunga tetap, intinya adalah tidak mengubah kepemilikan. Jadi bisa dibilang ini kombinasi antara utang dan modal. Kesimpulannya, slide ini mengajarkan kita bahwa perusahaan punya dua jalan utama untuk dapat duit besar. Berutang dengan segala macam bunganya, atau menjual kepemilikan yang disebut ekuitas. Masing-masing punya plus minusnya sendiri. Kalau utang, perusahaan harus bayar bunga rutin, tapi kepemilikan tetap 100%. Kalau ekuitas, kepemilikan berkurang, tapi nggak ada beban bunga yang mencekik. Siap! Sekarang kita masuk ke bagian paling seru dan paling penting. Analisis dampak struktur modal terhadap EPS. Wah, jangan takut sama istilah-istilah itu ya. EPS itu singkatan dari earning per share atau laba per saham. Gampangnya, EPS itu adalah berapa untung bersih yang didapat setiap satu lembar saham yang kamu punya. Angka ini yang paling ditunggu-tunggu investor. Kenapa struktur modal penting? Bayangkan sebuah perusahaan butuh modal 400 juta untuk proyek barunya. Nah, mereka punya 3 cara berbeda buat dapat uang itu. Dan pilihan ini yang disebut struktur pendanaan. Masing-masing pilihan ini akan menentukan berapa banyak sisa untung buat pemegang saham. Kita akan lihat mana pilihan yang paling cuan alias paling menguntungkan. 1. Struktur saham biasa murni. Perusahaan dapat 400 juta itu 100% dari jual saham biasa. Jadi ada 400.000 lembar saham yang beredar. 2. Struktur campuran. Perusahaan pakai setengahnya dari saham biasa 200 juta dan setengahnya lagi dari saham prioritas 200 juta. Saham prioritas ini istimewa karena harus dikasih dividen tetap dulu sebelum pemegang saham biasa kebagian. 3. Utang plus saham. Perusahaan ambil 200 juta dari utang obligasi berbunga 15% dan sisanya 200 juta dari jual saham biasa. Sekarang, kita pindah ke tabel di kanan, analisis EPS. Kita asumsikan perusahaan lagi untung besar banget, laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT mencapai 150 juta. Kita akan lihat 3 skenario pendanaan tadi. 1. Saham biasa atau pilihan paling aman. Laba kotor 150 juta, karena nggak ada utang, nggak ada bunga obligasi yang dikurangin. Lalu dikurangi pajak 40%, sisa laba bersihnya 90 juta. Karena semuanya saham biasa, laba 90 juta ini langsung dibagi ke 400.000 lembar saham. Hasilnya, EPS Rp225 per lembar. 2. Campuran atau pilihan tengah. Laba kotor tetap 150 juta, nggak ada bunga, jadi pajak tetap 60 juta. Laba bersih 90 juta, tapi ingat, ada saham prioritas yang minta jatah dividennya dulu 20 juta. Sisa laba buat saham biasa jadi 70 juta, karena saham biasa yang beredar cuma 200.000 lembar, hasilnya jadi EPS Rp350 per lembar, naik drastis. 3. Utang plus saham atau pilihan paling berani. Laba kotor 150 juta, tapi perusahaan harus bayar bunga obligasi 15% dari 200 juta, yaitu 30 juta. Ini nih poin kuncinya. Laba sebelum pajak turun jadi 120 juta. Dampaknya pajak yang dibayar juga turun jadi 48 juta. Utang ini punya efek pengurang pajak. Keren kan? Laba bersih jadi 72 juta. Laba ini sepenuhnya milik pemegang saham biasa dan dibagi ke 200.000 lembar saham. Hasilnya, EPS paling tinggi,
Rp360 per lembar. Lihat kesimpulannya, alternatif 3 utang plus saham jadi pemenang, menghasilkan EPS tertinggi, yaitu Rp360. Ini terjadi karena beban bunga obligasi itu sifatnya tetap, dan yang paling penting, bunga itu bisa mengurangi beban pajak perusahaan. Efek ini dalam istilah keuangan disebut tax deductible. Jadi, dengan sedikit berani berutang, perusahaan bisa memaksimalkan laba yang tersisa buat pemegang saham. Ini menunjukkan kalau utang, kalau digunakan dengan benar, bisa jadi booster buat meningkatkan keuntungan pemilik saham. Waduh, setelah kita tadi membahas skenario kalau perusahaan lagi hoki alias laba besar, sekarang kita lihat sisi gelapnya. Slide ini menyajikan perbandingan yang bikin kita mikir, gimana kalau laba perusahaan lagi kecil? Judulnya jelas, perbandingan risiko saat pendapatan menurun. Ini penting banget buat tahu, karena bisnis itu nggak selalu untung besar. Waduh, setelah kita tadi membahas skenario kalau perusahaan lagi hoki alias laba besar, sekarang kita lihat sisi gelapnya. Slide ini menyajikan perbandingan yang bikin kita mikir, gimana kalau laba perusahaan lagi kecil? Judulnya jelas, perbandingan risiko saat pendapatan menurun. Ini penting banget buat tahu, karena bisnis itu nggak selalu untung besar. Kalau laba perusahaan turun drastis, sama seperti sebelumnya, perusahaan butuh modal 400 juta dan ada 3 skema pendanaan yang sama persis. Saham biasa murni, campuran, dan utang plus saham. Tapi kali ini fokus kita ada di kolom kanan, analisis EPS dengan skenario laba kecil risiko. Laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT anjlok drastis dari 150 juta di skenario sebelumnya, sekarang cuma 50 juta. Anggaplah lagi ada krisis atau penjualan lagi sepi banget. Yang pertama, saham biasa, pilihan yang paling aman, EPS Rp75. Laba kotor 50 juta, tetap nggak ada beban bunga. Pajak 40% dikurangi, tersisa 30 juta. Laba bersih 30 juta ini dibagi ke 400.000 lembar saham. Hasilnya apa? EPS Rp75 per lembar. Ini yang paling tinggi di skenario laba kecil ini. Kenapa? Karena nggak ada kewajiban tetap yang harus dibayar duluan. Perusahaan aman, cuma labanya saja yang kecil. Sip, ini dia rangkuman pamungkas kita. Slide ini merangkum semua yang sudah kita bahas, membandingkan 2 kutub utama pendanaan perusahaan. Obligasi alias utang dengan modal saham alias ekuitas. Anggap ini kayak milih mau naik motor sendiri atau jadi penumpang. Keduanya punya konsekuensi berbeda. Mari kita bedah tabel ini satu persatu, karena ini adalah kunci buat memahami dunia investasi. Status. Kalau kamu beli obligasi, kamu itu adalah kreditor alias pemberi utang. Perusahaan berutang ke kamu. Sementara, kalau kamu beli saham, kamu adalah pemilik perusahaan. Kamu punya andil di situ. Pembayaran. Kreditor atau pemegang obligasi dapat bunga tetap yang wajib dibayar perusahaan, seperti cicilan utang. Pemilik atau pemegang saham dapat dividen yang sifatnya opsional, alias tergantung untung perusahaan dan keputusan manajemen. Kalau perusahaan lagi rugi, pemegang saham gigit jari. Hak suara. Ini perbedaan paling seru. Pemegang obligasi tidak ada hak suara di rapat umum pemegang saham. Kamu cuma nagih utang, bukan ikut atur perusahaan. Pemegang saham ada hak suara. Kamu bisa ikut memilih direksi dan mengambil keputusan penting. Dampak laba. Beban bunga dari utang itu mengurangi laba sebelum pajak, yang tadi kita bahas bisa jadi keuntungan pajak. Dividen dari saham bukan beban buat perusahaan, jadi tidak mengurangi laba di laporan laba rugi. Likuiditas. Obligasi dan pinjaman bank umumnya lebih likuid karena jatuh tempo dan pasti dibayar kembali. Saham kurang likuid karena nilainya fluktuatif, tergantung kondisi pasar dan kinerja perusahaan. Jadi, memilih antara obligasi atau saham itu balik lagi ke tujuan kita. Kalau mau yang pasti dapat penghasilan tetap,
Dan minim resiko, pilih utang atau obligasi. Kalau mau dapat jackpot saat perusahaan untung besar dan mau ikut ambil bagian dalam penentuan nasib perusahaan, pilih ekuitas atau saham. Keduanya sama-sama penting, hanya saja perannya beda. Karena kita tadi sempat menyinggung obligasi dan ternyata obligasi itu menarik banget, sekarang kita coba bedah lebih dalam. Slide ini ngasih kita info tentang macam-macam obligasi. Ternyata surat utang itu nggak cuma satu jenis loh. Ada 7 jenis dasar obligasi yang sering beredar di pasar. Anggap saja ini kayak jenis-jenis kartu identitas buat sebuah utang. Tabel ini membagi obligasi berdasarkan beberapa fitur. Kita bahas satu persatu biar gampang dipahami. Obligasi atas nama ini seperti sertifikat kepemilikan utang yang ada nama kamu. Kalau mau kamu jual ke orang lain, nama di buku perusahaan harus diganti dulu. Mirip kayak ganti nama pemilik di BPKB kendaraan. Ini ribet tapi aman karena tercatat. Obligasi atas tunjuk kebalikan dari yang pertama. Obligasi ini nggak pakai nama. Siapapun yang pegang suratnya, dialah yang berhak klaim bunga dan pokok utangnya. Ini cepet dan nggak pakai ribet pindah nama, tapi risikonya tinggi kalau sampai hilang. Obligasi dengan jaminan. Ini adalah obligasi yang dijamin oleh aset perusahaan. Kalau perusahaannya gagal bayar utang, aset jaminan itu bisa diambil alih dan dijual oleh kreditor. Ini aman banget buat investor karena ada backupnya. Obligasi tanpa jaminan, obligasi ini hanya berdasarkan kepercayaan atau reputasi perusahaan. Kalau perusahaan bangkrut, investor yang pegang obligasi ini jadi prioritas terakhir buat dapat pembayaran. Ini paling berisiko, makanya bunganya biasanya lebih tinggi buat menarik investor. Obligasi pendapatan. Paling unik, bunga obligasi ini hanya dibayar jika perusahaan untung. Kalau rugi, bunganya nggak dibayar. Makanya disebut juga income bond. Ini risiko tinggi buat investor, tapi perusahaan nggak terbebani bunga kalau lagi sepi. Obligasi mengambang. Obligasi ini punya suku bunga yang nggak tetap, tapi mengikuti acuan pasar. Misalnya kalau suku bunga deposito bank naik, bunga obligasi ini ikut naik. Ini cocok buat investor yang mau ngikutin perubahan kondisi ekonomi. Obligasi hipotek. Jenis obligasi dengan jaminan, tapi jaminannya spesifik. Aset properti seperti tanah atau bangunan. Karena dijamin aset yang nilainya cenderung stabil, ini termasuk obligasi yang aman bagi investor. Jadi kamu bisa lihat, obligasi itu fleksibel dan bisa disesuaikan dengan tingkat risiko yang mau diambil oleh investor. Mau aman dan pasti, pilih yang pakai jaminan. Mau ambil risiko tinggi dengan harapan bunga besar, pilih yang tanpa jaminan atau obligasi pendapatan. Hebat! Setelah tadi kita tahu jenis-jenis obligasi yang dasar, sekarang kita lihat obligasi yang punya fitur tambahan keren dan obligasi yang punya prinsip khusus, yaitu obligasi syariah atau yang sering kita dengar dengan sebutan sukuk. Di sisi kiri, ada 4 jenis obligasi yang punya kekuatan super atau fleksibilitas ekstra. Ini fitur yang dibuat untuk menguntungkan salah satu pihak, entah perusahaan atau investor. Yang pertama, obligasi seri, serial bonds. Obligasi ini nggak dilunasi sekaligus di satu waktu, tapi dibayar bertahap atau dicicil tiap tahun. Ini ibarat utang yang kamu cicil sedikit demi sedikit. Enak buat perusahaan karena tekanan untuk nyiapin uang gede di akhir jadi berkurang. Yang kedua, obligasi dapat dipanggil atau callable bonds. Ini fitur menguntungkan perusahaan. Perusahaan punya hak buat membeli kembali obligasi dari investor sebelum jatuh tempo. Kapan ini terjadi? Biasanya kalau suku bunga di pasar lagi turun. Perusahaan bisa lunasi utang lama berbunga tinggi, lalu pinjam lagi dengan bunga yang lebih rendah. Jadi hemat biaya. Yang ketiga, obligasi dapat ditukar atau convertible bonds. Ini favorit investor. Obligasi ini bisa ditukar jadi saham biasa perusahaan. Jadi kamu pegang surat utang, tapi kalau harga sahamnya naik, kamu bisa tukar obligasi itu jadi saham dan ikut menikmati kenaikan harga saham. Dapat bunga pasti, tapi juga punya potensi untung dari saham. Yang keempat, obligasi sinking fund bonds. Ini dibuat untuk meningkatkan kepercayaan investor. Perusahaan menyisihkan dana tiap tahun untuk pelunasan utang di masa depan. Kayak kamu nabung rutin buat beli sesuatu yang mahal. Investor jadi tenang karena yakin perusahaannya pasti punya duit buat bayar utang nanti. Di sisi kanan, kita punya sukuk. Ini adalah obligasi yang diterbitkan sesuai prinsip syariah Islam. Jadi yang pasti, tidak boleh ada riba atau bunga. Prinsip dasarnya unik, sukuk itu bukan utang murni, tapi bukti kepemilikan bersama atas aset,
proyek atau manfaat jasa. Jadi, kamu itu pemodal yang beli bagian aset, bukan pemberi utang. Imbal hasilnya juga bukan bunga, tapi bagi hasil atau return yang disesuaikan dengan kinerja aset yang didanai. Kalau proyeknya untung, bagi hasilnya besar. Kalau rugi, bagi hasilnya kecil. Ini lebih adil dan melibatkan risiko bersama. Contoh akadnya ada banyak, kayak sukuk ijarah sewa, sukuk mudharabah kerjasama, atau sukuk murabahah jual beli. Ini menunjukkan kalau pendanaan syariah itu sangat beragam dan fleksibel, tidak terpaku pada satu skema saja. Jadi dari satu slide ini saja, kita belajar bahwa obligasi itu sangat dinamis, bisa dimodifikasi dengan fitur-fitur tambahan, dan bahkan bisa dibuat sesuai dengan prinsip keagamaan. Keren kan? Oke, sekarang kita masuk ke hitungan-hitungan seru. Kita akan bahas bagaimana akuntansi mencatat obligasi, mulai dari diterbitkan sampai dilunasi. Judul slide ini keren banget, memahami nilai tunai, bunga efektif, dan pencatatan jurnal pembayaran obligasi. Intinya, kita harus tahu cara mencatat yang benar. Setiap perusahaan yang mengeluarkan obligasi itu wajib bayar dua hal utama ke investor selama masa berlaku obligasi. Anggap aja kamu pinjam uang ke teman, kamu harus balikin uang pokoknya dan kasih dia tips atau bunga. 1. Pokok obligasi atau nilai nominal. Ini adalah nilai utang yang tertera di surat obligasi. Angka ini yang wajib dibayar sekali saat obligasi itu jatuh tempo atau lunas. Contoh, kalau obligasinya 200 juta, ya angka itulah yang harus dilunasi di akhir periode. Ini adalah uang pokok yang kamu pinjam. 2. Bunga periodik atau bunga kas. Ini adalah pembayaran bunga yang dilakukan berkala, misalnya tiap 6 bulan sekali. Jumlah bunga ini dihitung berdasarkan tingkat bunga kupon yang sudah tertulis jelas di kontrak obligasi. Ini adalah tips yang kamu bayar secara rutin ke temanmu. Nah, ini dia bagian yang sering bikin bingung, tapi gampang kok kalau diibaratkan. Ada dua jenis bunga yang harus kamu pahami, dan kedua bunga ini yang menentukan harga jual obligasi. Tingkat bunga efektif atau market rate. Ini adalah tingkat bunga pasar yang berlaku saat obligasi itu dikeluarkan. Ini bunga yang diminta oleh para investor di pasar saat itu juga. Anggap aja ini harga pasaran bunga saat ini. Bunga pasar ini yang menentukan harga jual obligasi. Tingkat bunga kupon atau contract rate. Ini adalah tingkat bunga kontrak yang tertulis di surat obligasi. Angka ini dipakai buat menghitung berapa uang tunai atau kas yang harus dibayar perusahaan ke investor setiap periode pembayaran bunga. Ini angka yang fix di kontrak. Hubungan antara bunga pasar dan bunga kupon ini krusial banget, karena ini yang menentukan apakah obligasi yang bunganya sudah fix di kontrak itu akan dijual mahal, murah, atau pas-pasan. Menarik kan? Coba deh bayangin, kamu lagi mau beli tiket konser yang harganya sudah ditetapkan oleh panitia. Nah, di dunia obligasi, ada kalanya harga jual obligasi itu pas banget, tidak diskon dan juga tidak premium. Ini yang kita sebut pencatatan obligasi pada nilai par atau nilai nominal. Situasi ini terjadi karena ada kesamaan antara tingkat bunga kupon yang ditawarkan perusahaan dengan tingkat bunga pasar yang berlaku saat itu. Ibaratnya, harga yang ditawarkan perusahaan sudah sesuai dengan harga pasar. Jadi ya sudah, laku dengan harga pas. Pertama-tama, kita lihat dulu bagaimana menghitung harga jual obligasi ini, atau yang disebut perhitungan nilai tunai. Dalam contoh kasus di slide, nilai nominal obligasi adalah 200 miliar rupiah. Bunga kuponnya 16% per tahun. Jatuh temponya 5 tahun, dan yang paling penting, bunga pasarnya juga 16% per tahun. Karena pembayaran bunga dilakukan setiap 6 bulan, persentase bunga dan periode waktu harus disesuaikan. Jadi, bunga kupon 16% dibagi 2 menjadi 8% per periode. Dan periode totalnya menjadi 10 kali pembayaran dalam 5 tahun. Bunga tunai yang dibayar setiap periode adalah 16 miliar rupiah. Nilai tunai obligasi ini dihitung dari dua komponen, yaitu nilai tunai pokok dan nilai tunai bunga. Untuk menghitung nilai tunai pokok, kita ambil nilai nominal 200 miliar rupiah
lalu dikalikan dengan angka yang disebut faktor nilai tunai tunggal atau PVIF pada diskonto 8% selama 10 periode, yang angkanya 0,46319. Hasilnya adalah 92.638 juta rupiah. Sementara itu, untuk menghitung nilai tunai bunga, pembayaran bunga tunai per periode 16 miliar rupiah dikalikan dengan faktor nilai tunai anuitas atau PVIFA pada diskonto 8% selama 10 periode, yang angkanya 6,71008. Hasilnya adalah 107.138.280.000 rupiah. Jika kedua hasil perhitungan itu dijumlahkan, kita akan mendapatkan total nilai tunai obligasi atau harga jualnya, yaitu 199.999.280.000 rupiah. Angka ini secara praktik sangat mendekati nilai nominal 200 miliar rupiah. Selisih hanya 720.000 rupiah yang sangat kecil itu muncul akibat pembulatan faktor PVIF dan PVIFA. Jadi, secara akuntansi, obligasi ini dianggap dijual tepat pada nilai nominal atau par. Sekarang, kita lihat bagaimana pencatatan dalam jurnalnya. Pada tanggal penerbitan 1 Januari, perusahaan menerima uang kas sebesar 200 miliar rupiah. Jadi, akun kas bertambah dan di sisi lain, utang obligasi perusahaan juga bertambah dengan jumlah yang sama, 200 miliar rupiah. Jurnalnya sangat sederhana karena tidak ada diskon maupun premium yang perlu dicatat. Kemudian setiap 6 bulan sekali, saat perusahaan melakukan pembayaran bunga, perusahaan mencatat beban bunga sebesar 16 miliar rupiah dan mengeluarkan uang kas sebesar 16 miliar rupiah. Beban bunga yang diakui sama persis dengan kas yang dibayarkan karena tidak ada amortisasi diskonto atau premium yang perlu diperhitungkan. Jadi, pencatatan obligasi pada nilai par ini adalah yang paling mudah dan to the point. Kadang, perusahaan terpaksa menjual obligasi mereka dengan harga lebih murah dari nilai aslinya. Inilah yang kita sebut sebagai obligasi dikeluarkan dengan diskonto. Kenapa ini bisa terjadi? Sederhana saja, obligasi itu jadi kurang menarik di pasar. Definisinya adalah ketika tingkat bunga pasar yang dalam contoh ini 20% per tahun, ternyata jauh lebih tinggi daripada tingkat bunga kupon yang ditawarkan obligasi, yaitu hanya 16% per tahun. Ibaratnya semua orang di pasar lagi menawarkan hadiah bunga 20%, tapi obligasi kita cuma kasih 16%. Tentu saja, supaya laku kita harus kasih diskon besar pada harga jualnya. Harga obligasi yang dijual jadi lebih rendah dari nilai nominalnya. Untuk membuktikan diskon ini, kita harus menghitung ulang nilai tunai obligasi atau present value. Kita tetap pakai nominal obligasi 200 miliar rupiah dan bunga kupon per periode 16 miliar rupiah. Tapi kali ini kita akan menggunakan bunga pasar sebagai diskonto, yaitu 20% per tahun atau 10% per periode. Selama 10 periode pembayaran, perhitungan nilai tunai pokok dihitung dengan mengalihkan nilai nominal 200 miliar rupiah dengan faktor diskonto PV pada 10% yaitu 0,385543. Hasilnya adalah 77.108.600 rupiah. Sedangkan nilai tunai bunga dihitung dari pembayaran bunga tunai per periode 16 miliar rupiah dikalikan dengan faktor diskonto PVA pada 10%, yaitu 6,144567. Hasilnya adalah 98.313.872.000 rupiah. Setelah dijumlahkan, total nilai tunai obligasi atau harga jual yang diterima perusahaan adalah 175.422.000 rupiah. Angka ini dibulatkan ke ribuan terdekat untuk mempermudah pencatatan dan amortisasi. Jelas terlihat bahwa harga jual obligasi sebesar 175.422.000 rupiah ini jauh di bawah nilai nominal 200 miliar rupiah. Selisih antara nominal dan harga jual ini adalah diskonto obligasi yang jumlahnya 24.578.000 rupiah. Terakhir, mari kita lihat jurnal penerbitan obligasi pada 1 Januari. Karena obligasi dijual diskonto, perusahaan hanya menerima uang kas sebesar harga jual yaitu 175.422.000 rupiah. Namun karena utang yang harus dibayar lunas saat jatuh tempo tetap 200 miliar rupiah, akun utang obligasi dicatat sebesar nilai nominal itu. Nah, selisihnya dicatat sebagai diskonto utang obligasi sebesar 24.578.000 rupiah. Diskonto ini dicatat sebagai debit karena pada dasarnya dia berfungsi mengurangi nilai buku utang obligasi. Dan seiring berjalannya waktu, diskonto inilah yang akan diamortisasi
atau dicicil diakui sebagai tambahan beban bunga, sehingga nilai utang obligasi di pembukuan perlahan akan kembali ke nilai nominal saat jatuh tempo. Setelah obligasi dijual dengan diskonto, tugas perusahaan berikutnya adalah membereskan selisih harga tadi. Ingat, ada diskonto sebesar 24.578 juta rupiah yang harus diakui sebagai biaya tambahan selama masa utang berjalan. Cara paling sederhana untuk melakukannya adalah dengan metode garis lurus, dan kita bisa melihat pergerakannya lewat tabel amortisasi diskonto. Metode garis lurus ini gampang banget, karena total diskontonya 24.578 juta rupiah dan masa obligasi ada 10 periode, maka diskonto itu dibagi rata selama 10 periode. Jadi, setiap periode diskonto yang diamortisasi itu sama, yaitu Rp2.457.800.000. Angka ini kita sebut sebagai amortisasi konstan. Amortisasi ini punya tugas penting, yaitu menambah nilai buku obligasi secara bertahap dari yang awalnya Rp175.422.000.000 perlahan-lahan naik sampai tepat Rp200 miliar saat jatuh tempo di periode ke-10. Mari kita lihat pergerakan angkanya di tabel. Pada periode awal atau periode 0, nilai buku awal obligasi adalah Rp175.422.000.000, yaitu harga jual obligasi. Kemudian saat pembayaran bunga pertama di periode 1, perusahaan tetap membayar uang kas sebesar Rp16 miliar, karena ini adalah bunga kupon yang sudah ditetapkan. Namun di saat yang sama, ada amortisasi diskonto sebesar Rp2.457.800.000. Nah, total beban bunga yang diakui perusahaan bukan cuma kas yang dibayar, tapi juga ditambah dengan amortisasi diskonto tadi. Sehingga beban bunga yang dicatat adalah Rp16 miliar ditambah Rp2.457.800.000 menjadi Rp18.457.800.000. Karena beban bunga yang diakui konstan, maka beban bunga di periode 2, 3, sampai 10 akan selalu sama. Dampak dari amortisasi ini adalah perubahan pada nilai buku akhir obligasi. Nilai buku akhir di periode 1 dihitung dari nilai buku awal ditambah dengan amortisasi diskonto. Jadi, Rp175.422.000.000 ditambah Rp2.457.800.000 menjadi Rp177.879.800.000. Nilai ini menjadi nilai buku awal untuk periode selanjutnya. Pola ini terus berlanjut. Perhatikan pada periode 10 atau akhir, nilai buku akhir obligasi akan mencapai angka bulat Rp200 miliar, yang artinya sudah kembali ke nilai nominal. Analisis dari tren ini jelas menunjukkan bahwa metode garis lurus menciptakan pola konstan baik pada beban bunga yang diakui maupun pada amortisasi diskonto. Dan ini adalah cara yang paling mudah meskipun kurang akurat secara teori dibandingkan metode lain. Terakhir, inilah jurnal tiap periode saat pembayaran bunga. Perusahaan mencatat beban bunga sebesar Rp18.457.800.000, mengeluarkan kas Rp16 miliar, dan mencatat diskonto utang obligasi sebesar Rp2.457.800.000 di sisi kredit untuk mengurangi saldo akun diskonto yang sudah dicatat di awal. Jurnal ini akan diulang persis sama selama 10 periode sampai seluruh diskonto habis teramortisasi. Sekarang, kita akan melihat cara yang lebih canggih dan lebih akurat untuk membereskan diskonto obligasi, yaitu menggunakan metode bunga efektif. Kalau tadi metode garis lurus itu sederhana tapi kurang mencerminkan nilai utang sebenarnya, metode bunga efektif ini adalah yang paling direkomendasikan karena dia benar-benar menghitung beban bunga berdasarkan nilai utang yang sedang berjalan. Metode ini lebih adil karena beban bunganya berubah seiring berubahnya nilai buku obligasi. Mari kita langsung lihat pergerakan angkanya di tabel amortisasi diskonto. Ingat, pada periode awal atau 0, nilai buku awal obligasi kita adalah Rp175.422.000.000, yaitu harga jualnya. Nah, di periode 1, perusahaan tetap wajib membayar kas sebesar Rp16 miliar. Yang membedakan adalah cara menghitung beban bunga. Beban bunga sekarang dihitung berdasarkan nilai buku awal dikalikan dengan tingkat bunga pasar yaitu 10%.
Jadi 175 miliar 422 juta rupiah dikali 10%, hasilnya adalah 17 miliar 542 juta 200 ribu rupiah. Angka ini mencerminkan biaya utang yang sesungguhnya. Setelah itu barulah kita bisa menghitung amortisasi diskonto. Amortisasi dihitung dari selisih beban bunga yang diakui dengan kas yang dibayar. Jadi 17 miliar 542 juta 200 ribu rupiah dikurangi 16 miliar rupiah menghasilkan amortisasi sebesar 1 miliar 542 juta 200 ribu rupiah. Amortisasi inilah yang akan menambah nilai buku awal, menghasilkan nilai buku akhir di periode 1 sebesar 176 miliar 964 juta 200 ribu rupiah. Nilai ini menjadi dasar perhitungan beban bunga untuk periode berikutnya. Perhatikan tren yang terjadi pada tabel ini. Semakin lama nilai buku awal obligasi semakin naik. Karena beban bunga dihitung berdasarkan nilai buku ini, maka beban bunga yang diakui juga ikut naik secara bertahap dari 17 miliar 542 juta 200 ribu rupiah di periode 1 menjadi 18 miliar 118 juta 820 ribu rupiah di periode 10. Seiring dengan kenaikan beban bunga, jumlah amortisasi diskonto pun ikut meningkat di setiap periode. Pola ini terus berlanjut sampai di periode 10 atau akhir, di mana nilai buku akan mencapai nilai nominal 200 miliar rupiah. Analisis ini menunjukkan bahwa metode bunga efektif menghasilkan beban bunga, amortisasi, dan nilai buku yang terus berubah, dan ini lebih akurat karena biaya utang yang diakui itu selalu didasarkan pada besarnya utang yang tercatat di pembukuan saat itu. Terakhir, mari kita lihat jurnal periode 1. Jurnalnya mencatat beban bunga sebesar 17 miliar 542 juta 200 ribu rupiah di debit, kas yang dibayar 16 miliar rupiah di kredit, dan diskonto utang obligasi sebesar 1 miliar 542 juta 200 ribu rupiah di kredit. Perbedaan angka di jurnal inilah yang membuat metode ini jauh lebih realistis. Beban bunga kini benar-benar mencerminkan 10% dari nilai buku obligasi, dan jurnal ini akan terus berubah angkanya di setiap periode sesuai dengan angka-angka di dalam tabel amortisasi. Pernah dengar istilah rebutan barang langka yang harganya jadi mahal banget? Nah, di dunia obligasi, ada kalanya obligasi dijual dengan harga yang lebih tinggi dari nilai aslinya. Ini yang kita sebut sebagai obligasi dikeluarkan dengan premium. Kenapa ini bisa terjadi? Gara-garanya, obligasi yang ditawarkan perusahaan itu super menarik buat para investor. Definisinya adalah ketika tingkat bunga pasar, yang dalam contoh ini hanya 12% per tahun, ternyata jauh lebih rendah daripada tingkat bunga kupon yang ditawarkan obligasi, yaitu 16% per tahun. Jadi perusahaan ini menawarkan bunga yang lebih gede daripada yang lagi ngetren di pasar, sehingga investor rela bayar lebih mahal buat dapat obligasi ini. Harga jual obligasi otomatis menjadi lebih tinggi dari nilai nominalnya. Untuk membuktikan premium ini, kita perlu melakukan perhitungan nilai tunai seperti biasa. Nominal obligasi tetap 200 miliar rupiah dan perusahaan menjanjikan bunga kupon per tahun 16% atau 16 miliar rupiah. Karena dibayar tiap 6 bulan, bunga pasar yang kita pakai sebagai diskonto adalah 12% dibagi 2, yaitu 6% per periode selama 10 periode. Perhitungan nilai tunai pokok dihitung dengan mengalihkan nilai nominal 200 miliar rupiah dengan faktor diskonto PW pada 6% yang angkanya 0,558395. Hasilnya adalah 111 miliar 769 juta rupiah. Sementara itu, nilai tunai bunga dihitung dari pembayaran bunga tunai per periode 16 miliar rupiah dikalikan dengan faktor diskonto PVA pada 6% yang angkanya 7,360087. Hasilnya adalah 117 miliar 761 juta 392 ribu rupiah. Jika kedua hasil perhitungan itu dijumlahkan, total nilai tunai obligasi atau harga jual yang diterima perusahaan adalah 229 miliar 440 juta rupiah setelah dibulatkan. Angka harga jual ini jelas lebih tinggi dari nilai nominal 200 miliar rupiah. Selisih antara harga jual dengan nominal inilah yang disebut premium obligasi. Dan besarnya adalah 229 miliar 440 juta rupiah dikurangi 200 miliar rupiah yang menghasilkan premium sebesar 29 miliar 440 juta rupiah. Premium ini ibarat keuntungan awal yang didapat perusahaan karena obligasinya laku keras. Terakhir, mari kita lihat bagaimana pencatatan di jurnal saat penerbitan, yaitu jurnal saat penerbitan di tanggal 1 Januari. Karena obligasi dijual premium, perusahaan menerima uang kas sebesar total harga jualnya, yaitu 229 miliar 440 juta rupiah di debit. Namun, utang obligasi yang dicatat di kredit hanya sebesar nilai nominal, yaitu 200 miliar rupiah.
karena ini adalah jumlah yang wajib dilunasi saat jatuh tempo. Selisih lebihnya dicatat di kredit sebagai akun premium utang obligasi sebesar 29.440 juta rupiah. Premium ini berfungsi sebagai pengurang biaya bunga di masa depan, kebalikan dari diskonto, dan nanti akan diamortisasi seiring berjalannya waktu. Setelah obligasi laku keras dan dijual dengan premium, perusahaan punya kewajiban untuk melunakkan premium itu secara bertahap selama masa utang berjalan. Ingat, ada premium sebesar 29.440 juta rupiah yang harus diamortisasi. Sama seperti diskonto, cara paling mudah dan sederhana adalah menggunakan metode garis lurus. Dan kita bisa melihat pergerakannya lewat tabel amortisasi premium ini. Karena total premiumnya 29.440 juta rupiah dan masa obligasinya 10 periode, maka premium itu dibagi rata selama 10 periode. Jadi amortisasi per periode menjadi 2.944 juta rupiah. Angka ini kita sebut sebagai amortisasi konstan. Tugas amortisasi premium ini adalah mengurangi nilai buku obligasi secara bertahap. Dari yang awalnya 229.440 juta rupiah, perlahan-lahan turun sampai tepat 200 miliar rupiah saat jatuh tempo di periode ke-10. Mari kita teliti pergerakan angkanya di tabel. Pada periode awal atau 0, nilai buku awal obligasi adalah 229.440 juta rupiah. Kemudian saat pembayaran bunga pertama di periode 1, perusahaan tetap membayar uang kas sebesar 16 miliar rupiah. Namun di saat yang sama, ada amortisasi premium sebesar 2.944 juta rupiah. Premium ini berfungsi sebagai pengurang beban bunga, kebalikan dari diskonto. Jadi beban bunga yang diakui perusahaan bukan 16 miliar rupiah, melainkan 16 miliar rupiah dikurangi amortisasi premium tadi, sehingga beban bunga yang dicatat adalah 13.506 juta rupiah. Karena semua angka yang dipakai konstan, maka beban bunga di periode 2, 3, sampai 10 akan selalu sama. Dampak dari amortisasi ini adalah penurunan pada nilai buku akhir obligasi. Nilai buku akhir di periode 1 dihitung dari nilai buku awal dikurangi amortisasi premium. Jadi 229.440 juta rupiah dikurangi 2.944 juta rupiah menjadi 226.496 juta rupiah. Nilai ini menjadi nilai buku awal untuk periode selanjutnya. Pola ini terus berlanjut dan nilai buku terus menurun. Perhatikan pada periode 10 atau akhir, nilai buku akhir obligasi akan mencapai angka bulat 200 miliar rupiah yang sudah kembali ke nilai nominalnya. Analisis dari tren ini menunjukkan bahwa metode garis lurus menciptakan pola konstan baik pada beban bunga yang diakui maupun pada amortisasi premium, dan ini adalah cara yang mudah untuk mengurangi nilai buku utang. Terakhir, mari kita lihat jurnal tiap-tiap periode saat pembayaran bunga. Perusahaan mencatat beban bunga sebesar 13.506 juta rupiah di debit dan kas yang dibayar 16 miliar rupiah di kredit. Sementara itu, akun premium utang obligasi dicatat di debit sebesar 2.944 juta rupiah. Pencatatan di debit ini berfungsi untuk mengurangi saldo akun premium yang sudah dicatat di awal. Jurnal ini akan diulang persis sama selama 10 periode sampai seluruh premium habis teramortisasi dan utang siap dibayar pada nilai nominalnya. Setelah melihat metode yang sederhana, sekarang kita beralih ke cara yang paling akurat buat mengamortisasi premium, yaitu metode bunga efektif. Ini adalah cara yang direkomendasikan karena dia mencerminkan nilai utang yang sebenarnya dari waktu ke waktu. Beda dengan metode garis lurus yang angkanya rata terus, di metode ini, beban bunga yang diakui perusahaan akan berubah setiap periode seiring berubahnya nilai buku obligasi. Mari kita lihat bagaimana angka-angkanya bergerak di tabel amortisasi premium. Di periode awal atau 0, nilai buku awal obligasi adalah 229.440 juta rupiah, yaitu harga jual premium tadi. Nah, di periode 1, perusahaan tetap membayar kas sebesar 16 miliar rupiah. Sekarang, fokus kita adalah menghitung beban bunga yang diakui. Beban bunga ini dihitung dari nilai buku awal dikalikan dengan tingkat bunga pasar yaitu 6%. Jadi, 229.440 juta rupiah dikali 6%. Hasilnya adalah 13.766.400.000 rupiah. Angka ini adalah biaya utang yang sesungguhnya di periode tersebut. Setelah beban bunga didapat, kita bisa menghitung amortisasi premium. Amortisasi dihitung dari selisih kas yang dibayar dengan beban bunga yang diakui.
Jadi, 16 miliar rupiah dikurangi 13.766.400.000 rupiah, menghasilkan amortisasi sebesar 2.233.600.000 rupiah. Amortisasi ini akan mengurangi nilai buku awal sehingga nilai buku akhir di periode 1 adalah 227.206.400.000 rupiah. Nilai ini kemudian menjadi dasar perhitungan beban bunga untuk periode selanjutnya. Perhatikan tren yang terjadi pada tabel. Setiap periode berjalan, nilai buku awal obligasi terus menurun. Karena beban bunga dihitung berdasarkan nilai buku ini, maka beban bunga yang diakui juga ikut menurun secara bertahap. Dari 13.766.400.000 rupiah di periode 1 menjadi 12.130.910.000 rupiah di periode 10. Sebaliknya, jumlah amortisasi premium justru terus meningkat di setiap periode. Pola ini berlanjut sampai di periode 10 atau akhir, di mana nilai buku akhir obligasi akan mencapai nilai nominal 200 miliar rupiah. Analisis ini menegaskan bahwa metode bunga efektif menghasilkan pola beban bunga, amortisasi, dan nilai buku yang selalu berubah. Dan ini sesuai dengan standar akuntansi keuangan karena biaya utang yang diakui didasarkan pada besarnya utang yang tercatat secara aktual. Terakhir, inilah jurnal periode 1 saat pembayaran bunga. Perusahaan mencatat beban bunga sebesar 13.766.400.000 rupiah di debit dan kas yang dibayar sebesar 16 miliar rupiah di kredit. Sementara itu, akun premium utang obligasi dicatat di debit sebesar 2.233.600.000 rupiah. Jurnal ini akan terus diulang setiap periode, namun dengan angka yang berbeda-beda sesuai dengan perhitungan amortisasi di dalam tabel, sampai premium benar-benar habis. Seringkali, perusahaan memutuskan untuk melunasi utang obligasi mereka lebih cepat dari jadwal jatuh tempo. Ini namanya pelunasan obligasi sebelum jatuh tempo. Dan ada prinsip akuntansi penting di baliknya. Prinsip akuntansi pelunasan dini ini mengharuskan perusahaan untuk membeli kembali obligasi mereka yang sudah beredar di pasar. Pembelian ini dilakukan pada harga pasar saat itu. Dan harga pasar ini jarang sekali sama persis dengan nilai buku obligasi yang tercatat di pembukuan perusahaan. Selisih inilah yang harus dicatat dan diakui sebagai laba atau rugi. Ada 3 elemen utama yang harus kita pahami di sini. Pertama, nilai buku obligasi. Ini adalah nilai utang obligasi yang tercatat di neraca perusahaan yang merupakan hasil dari nilai nominal dikurangi atau ditambah sisa diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Kedua, harga beli kembali. Ini adalah total uang tunai yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli kembali obligasi, yang pastinya harus sesuai dengan harga pasar obligasi saat pelunasan. Ketiga, laba atau rugi penyelesaian. Ini adalah selisih antara nilai buku yang dihapus dengan uang kas yang dikeluarkan untuk membelinya kembali. Kalau uang yang dikeluarkan lebih sedikit dari nilai buku, berarti perusahaan untung atau mengalami laba. Sebaliknya, kalau uang yang dikeluarkan lebih banyak dari nilai buku, perusahaan rugi. Mari kita lihat sebuah contoh kasus laba penyelesaian. Bayangkan perusahaan kita punya obligasi yang nilai bukunya tercatat Rp203.772.996. Ternyata karena kondisi pasar bagus, perusahaan hanya perlu mengeluarkan uang harga beli kembali sebesar Rp200 juta. Artinya, perusahaan membayar lebih sedikit daripada nilai utang yang tercatat di pembukuan. Selisih ini adalah laba penyelesaian sebesar Rp3.772.996. Ini seperti kita punya utang 203 juta, tapi si pemberi utang mau dilunasi dengan 200 juta saja. Tentu saja kita untung kan? Laba ini kemudian harus dicatat dalam jurnal pelunasan. Jurnal ini berfungsi untuk menghapus semua akun utang obligasi dan mengakui laba yang didapat. Di sisi debit, kita harus menghapus saldo utang obligasi sebesar nilai nominal 200 miliar rupiah. Kita juga menghapus sisa saldo premium utang obligasi yang masih tersisa di pembukuan, yaitu Rp3.772.996. Di sisi kredit, kita mencatat uang kas yang dikeluarkan untuk membeli kembali obligasi, sebesar Rp200 juta. Karena total debit dan kredit harus seimbang, maka selisihnya, yaitu laba penyelesaian, dicatat di sisi kredit sebagai laba penyelesaian obligasi sebesar Rp3.772.996.
Jurnal ini memastikan bahwa semua akun utang yang berhubungan dengan obligasi itu bersih terhapus dari pembukuan dan keuntungan dari pelunasan dini sudah diakui. Oke, coba lihat deh gambar di slide ini. Angka 3 besar banget ya kan? Nah, ini tuh intinya kita mau masuk ke kegiatan belajar 3. Anggap aja kita lagi naik level baru dalam game. Level ini seru banget karena kita akan ngobrolin soal investasi saham dan obligasi. Gini deh, saham itu kayak kita beli sebagian kecil dari perusahaan, jadi ikut punya-punya dikit, berharap harganya naik. Sedangkan obligasi, yaitu bond, itu kayak kita minjemin uang ke perusahaan atau pemerintah. Nanti kita dibayar balik, plus bunga atau interest. Intinya ini cara biar uang kita ikutan kerja. Siap? Wih, setelah tadi kita resmi masuk level 3, sekarang kita langsung tancap gas ke intinya ya, yaitu investasi saham dan obligasi. Lihat deh slide ini. Ini kayak peta harta karun kita. Pertanyaan besarnya, gimana sih investasi ini mempengaruhi arus kas atau cash flow dan laba perusahaan? Itu yang harus kita kepoin. Bagian pertama yang kita bahas adalah definisi dasarnya. Coba kita bedah. Investasi itu apa sih? Gampangannya, investasi adalah kita menaruh uang kita di suatu tempat dalam bentuk aset atau aset. Bisa berupa saham, emas, properti, atau yang lain. Dengan harapan uang itu akan kembali lebih banyak di masa depan. Jadi bukan cuma nabung biasa di bawah bantal, tapi uangnya dibiarkan beranak pinak dan bertumbuh. Kalau kamu beli alat game baru yang bisa kamu jual lagi setahun kemudian dengan harga lebih mahal, itu sudah termasuk konsep investasi loh. Nah, investasi ini ternyata punya 2 jenis utama kalau dilihat dari durasinya, yaitu berdasarkan waktu. Yang pertama, ada investasi jangka pendek. Ini gampangnya, investasi yang kita niati akan dijual atau dicairkan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Ibaratnya, kamu nabung buat beli gadget edisi terbaru yang rilis 6 bulan lagi. Jadi uangnya harus siap diambil kapan saja. Contoh konkretnya yaitu deposito, surat berharga jangka pendek, atau reksadana pasar uang. Ini biasanya risikonya relatif rendah dan gampang banget dicairkan. Terus, yang kedua, dan ini yang lebih seru, adalah investasi jangka panjang. Kebalikannya, investasi ini tujuannya dipegang lebih dari 1 tahun, bahkan bisa sampai puluhan tahun. Anggap aja kayak kamu menanam pohon. Tanamnya sekarang, tapi panen buahnya baru bisa bertahun-tahun kemudian. Investasi jangka panjang ini seringkali memberikan potensi keuntungan atau return yang jauh lebih besar. Tapi ya, risikonya juga lebih tinggi. Contohnya udah kita bahas tadi, yaitu saham dan obligasi. Selain itu, ada juga properti, seperti beli tanah atau apartemen. Dan investasi asosiasi, yaitu kita beli porsi besar di perusahaan lain. Semua ini intinya butuh kesabaran dan pandangan jauh ke depan. Jadi 2 jenis ini membedakan strategi kita. Mau cepet dapat cuan, atau mau membangun kekayaan yang kokoh dalam waktu yang lama. Paham ya? Sekarang kita masuk ke bagian 2, yaitu tentang hubungan investasi dengan siklus operasi perusahaan. Gini deh, sebuah perusahaan itu punya siklus harian atau daily cycle yang harus berputar terus, yaitu dimulai dari pembelian bahan, terus diolah menjadi produksi, lalu dijual dalam proses penjualan, dan akhirnya jadi penerimaan kas atau cash inflow. Kalau siklus ini macet di tengah jalan, perusahaan bisa kolaps atau bangkrut. Nah, investasi yang kita obrolin tadi itu ternyata punya peran penting dalam menjaga siklus ini tetap smooth atau lancar. Coba kita lihat flowchart yang ada di bagian bawah slide ini. Itu adalah gambaran sederhana gimana uang atau kas itu berputar. Kas atau cash ini dipakai buat jadi persediaan bahan baku. Persediaan itu diolah, dijual, dan kalau belinya utang jadi piutang usaha yang harus ditagih, terus balik lagi jadi kas. Tapi lihat, ada kotak baru di atas, yaitu investasi. Kas yang nganggur atau idle nggak boleh didiemin, jadi diinvestasikan. Kalau butuh, investasi itu dijual dan kas pun kembali. Nah, di sini kita bedah peran investasi jangka pendek dulu. Ingat kan, ini yang kurang dari setahun. Investasi jangka pendek itu perannya sering digunakan untuk mengelola arus kas sementara. Jadi kalau perusahaan lagi over uang kas atau punya dana idle di tengah siklus operasi, daripada didiemin di rekening doang, uang itu diinvestasikan sebentar di tempat aman kayak deposito atau surat berharga jangka pendek. Tujuannya, biar dana itu tetap menghasilkan sedikit cuan sambil menunggu kapan uang itu harus dipakai lagi buat beli bahan baku atau bayar gaji.
Ibaratnya uang jajan kita yang nggak langsung habis, disimpan sebentar biar dapat bunga, terus diambil lagi buat beli barang yang kita mau. Beda banget sama peran investasi jangka panjang, yang tadi kita bilang dipegang lebih dari setahun. Investasi ini tidak terkait langsung dengan siklus operasi harian yang tadi kita bahas, yaitu beli bahan, produksi, dan sebagainya. Investasi jangka panjang, seperti beli saham perusahaan lain atau obligasi, fungsinya lebih ke arah berdampak pada laba jangka panjang dan strategi pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan. Ini bukan buat menambal kas yang kurang besok pagi, tapi buat memastikan perusahaan punya modal atau capital dan punya pondasi kuat untuk berekspansi 5 atau 10 tahun ke depan. Jadi, investasi jangka pendek itu menjaga putaran harian, sedangkan investasi jangka panjang itu menjaga tujuan dan pertumbuhan masa depan perusahaan. Kedua investasi ini sama-sama penting, hanya saja perannya dalam siklus perusahaan itu berbeda jauh. Nah, ini dia bagian yang paling seru dan sering bikin bingung, yaitu perbedaan investasi saham versus obligasi. Kita masuk ke bagian 4 buat lihat perbandingan cepat yang ada di tabel ini. Kamu harus paham betul bedanya, karena ini adalah kunci untuk menentukan mau investasi kemana. Anggap aja kamu lagi milih mau jadi owner atau mau jadi pemberi utang di suatu bisnis. Coba kita lihat kolom pertama, yaitu sifatnya. Kalau kamu beli saham, sifatnya adalah kepemilikan. Artinya, kamu otomatis jadi pemilik sebagian kecil perusahaan itu. Kalau perusahaan untung, kamu ikut senang. Sedangkan, kalau kamu beli obligasi, sifatnya adalah utang atau pinjaman. Kamu meminjamkan uang ke perusahaan atau pemerintah, dan mereka harus mengembalikannya ke kamu. Ingat, owner beda dengan pemberi pinjaman ya. Terus, kita lihat dari segi penghasilan atau income yang didapat. Pemegang saham dapat 2 jenis cuan, yaitu dividen kalau perusahaan bagi laba, dan capital gain, yaitu keuntungan dari harga jual saham yang lebih tinggi dari harga beli. Ibaratnya kamu dapat bagi hasil keuntungan dan juga untung kalau harga barangnya naik. Sementara, pemegang obligasi dapat penghasilan berupa bunga tetap atau kupon secara berkala. Mau perusahaannya untung atau rugi, mereka wajib bayar bunga itu, kecuali perusahaan itu bangkrut atau default. Poin yang paling penting adalah soal resiko. Secara umum, saham itu punya resiko tinggi karena keuntungan dan kerugiannya sangat tergantung pada kinerja perusahaan dan naik turunnya pasar modal. Kalau perusahaannya drop, harga sahammu bisa anjlok. Sebaliknya, obligasi punya resiko yang relatif rendah karena pembayaran bunga dan pokok utang itu sifatnya wajib, meskipun ada resiko default atau gagal bayar dari si peminjam. Terus ada soal hak suara. Pemegang saham, khususnya saham biasa, punya hak suara. Artinya, kamu bisa ikut dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS untuk memilih direksi atau menyetujui kebijakan penting. Pemegang obligasi tidak punya hak suara sama sekali karena mereka cuma pemberi utang, bukan pemilik. Terakhir, soal likuiditas, yaitu seberapa gampang kamu bisa menjualnya jadi kas. Saham, likuiditasnya umumnya tinggi karena dijual di bursa atau exchange yang ramai setiap hari. Sementara obligasi likuiditasnya tergantung pasar sekunder. Biasanya cukup liquid, tapi kadang agak lebih susah dijual cepat dibanding saham blue chip atau saham papan atas. Jadi, intinya, saham itu beresiko tinggi tapi potensial untung gede karena kamu jadi pemilik. Sedangkan, obligasi itu lebih aman dan pendapatan pasti karena kamu jadi pemberi pinjaman. Pilihan ada di tanganmu. Kita lanjut lagi ya. Sekarang kita fokus total ke A, investasi jangka pendek atau yang sering disebut surat-surat berharga atau efek. Ingat, ini adalah strategi perusahaan untuk memanfaatkan uang kas nganggur mereka. Intinya, ini adalah optimalisasi kas surplus perusahaan. Perusahaan nggak mau kalau ada uang nganggur di bank yang nggak menghasilkan apa-apa. Jadi, mengapa berinvestasi jangka pendek? Simpelnya, karena perusahaan punya kelebihan kas sementara.
Dana ini nganggur atau idle sebentar, tapi dalam waktu dekat bakal dipakai lagi buat operasi. Daripada diam saja, lebih baik diinvestasikan sebentar. Kalau kamu punya uang sisa dari belanja bulanan yang bakal dipakai buat bayar course bulan depan, kamu bisa titip uang itu di sesuatu yang aman dan kasih bunga dikit kan? Untuk memilih instrumennya, ada kriteria investasi jangka pendek yang harus dipenuhi. Mengingat, dana itu bakal dipakai lagi dalam waktu singkat. Ada 2 syarat utama, yaitu yang pertama, harus aman, maksudnya risiko investasi rendah. Perusahaan nggak mau ambil risiko gede buat uang yang sebentar lagi dibutuhkan. Yang kedua, harus liquid, yang artinya mudah dijual atau dicairkan. Kalau tiba-tiba besok butuh uang kas buat beli bahan baku mendadak, investasi ini harus bisa langsung dicairkan tanpa drama. Dari investasi ini, perusahaan bisa dapat beberapa bentuk pendapatan. Yang paling umum yaitu bunga dari deposito atau obligasi, terus ada dividen dari saham kalau perusahaan lain bagi laba, dan yang ketiga, kenaikan harga atau capital gain kalau harga jual instrumennya lebih tinggi dari harga beli. Terakhir, kita lihat contoh instrumen utama yang sering dipakai. Yang paling umum, aman, dan punya bunga pasti adalah deposito berjangka. Gampang banget, kayak nabung tapi dikunci waktunya. Ada juga sertifikat bank yang mirip deposito tapi bisa diperdagangkan. Dan commercial paper, yaitu surat utang jangka pendek yang dikeluarkan perusahaan besar. 3 instrumen ini cenderung masuk kategori sangat aman dan liquid. Tapi, ada juga pilihan obligasi pemerintah yang risikonya sangat rendah. Dan yang paling berani, yaitu investasi saham atau obligasi perusahaan lain. Kalau yang ini, potensi return atau pengembaliannya lebih tinggi, tapi otomatis lebih berisiko. Pilihan instrumen ini harus selalu disesuaikan dengan seberapa cepat perusahaan butuh uang itu kembali. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang konkret biar kamu kebayang. Kita lihat contoh 1, yaitu investasi jangka pendek deposito berjangka. Ingat, ini adalah cara paling aman buat duit nganggur perusahaan. Di atas tabel, ada summary atau ringkasan transaksinya, yaitu investasi awal 10 juta rupiah dengan tingkat bunga 9% per tahun yang dibayar bulanan selama 3 bulan. Artinya, dalam 3 bulan, perusahaan akan dapat total bunga Rp225.000. Gini nih, bunganya dihitung dari 9% per tahun dibagi 12 bulan, terus dikali 10 juta rupiah, jadilah Rp75.000 per bulan. Uang dikit tapi daripada nganggur kan? Lumayan. Sekarang coba kita bedah step by step jurnalnya. Ini kayak kita bikin buku harian keuangan perusahaan. Di tanggal 15 Oktober, perusahaan mencatat investasi awal. Kas atau cash perusahaan berkurang 10 juta rupiah dan muncullah aset baru yaitu surat-surat berharga atau deposito sebesar 10 juta rupiah. Simpelnya, uang pindah dari dompet kas ke dompet deposito. Lanjut ke tanggal 15 November dan 15 Desember. Ini adalah saat perusahaan menerima bunga bulan 1 dan bulan 2. Lihat deh, kas perusahaan bertambah Rp75.000 di kolom debit dan muncullah akun pendapatan bunga Rp75.000 di kolom kredit. Ini adalah cuan bulanan yang masuk kantong. Sampai sini gampang ya? Nah, ada yang unik di tanggal 31 Desember, yaitu penyesuaian akrual akhir tahun. Ini penting banget buat laporan keuangan. Perusahaan sudah investasi deposito dari tanggal 15 Desember. Artinya sudah ada bunga yang berjalan atau terhitung sampai 31 Desember, yaitu selama 15 hari. Tapi uangnya belum dibayar sama bank, baru akan dibayar bulan depan. Jadi, perusahaan mencatat piutang bunga Rp37.500 di debit dan pendapatan bunga di kredit. Piutang bunga ini ibarat kamu punya hak tagih ke bank dan itu sudah diakui sebagai pendapatan walau belum terima uang fisiknya. Setelah itu, ada jurnal penutup di 31 Desember dan jurnal pembalik di 1 Januari. Ini lebih ke teknis akuntansi untuk tutup buku dan buka buku baru. Tapi intinya pendapatan bunga tahun ini sudah diakui. Terakhir, di 1 Januari, perusahaan mencairkan deposito dan bunga bulan 3. Lihat deh, kas yang masuk sekarang bukan cuma Rp75.000, tapi Rp10.075.000. Jumlah ini adalah 10 juta dari investasi awal yang kembali, ditambah sisa bunga bulan ketiga Rp75.000. Surat-surat berharga atau deposito di kredit pun hilang 10 juta, menandakan investasi itu sudah berakhir.
Jadi, dari 10 juta rupiah, perusahaan dapat laba bersih total Rp225.000 dalam 3 bulan. Lumayan kan? Siap. Tadi kita sudah bahas deposito berjangka yang bunganya dibayar belakangan. Sekarang kita lihat contoh 2. Ini masih di A, investasi jangka pendek. Tapi instrumennya beda, yaitu sertifikat bank dengan mekanisme pembelian diskon. Ini jauh lebih keren dan sedikit tricky dari deposito biasa loh. Coba lihat keterangan di kiri. PT Esmeralda memberi sertifikat bank atau SB ini hanya dengan membayar Rp1.800.000. Padahal nilai nominal atau face value dari sertifikat itu adalah Rp2 juta. Nah, selisih Rp200.000 ini yang disebut diskonto atau keuntungan adalah pendapatan bunga yang diterima di muka. Jadi, bank sudah janji bakal bayar 2 juta, tapi kita cukup bayar 1,8 juta di awal. Ini untuk jangka waktu 6 bulan, dimulai dari 5 Mei. Ibaratnya, kamu mau beli barang harga 200.000, tapi sellernya bilang, bayar aja 180.000 sekarang. Nanti pas ambil barangnya, kamu sudah lunas 200.000. Lumayan kan? Sekarang kita bedah jurnalnya, yaitu buku harian transaksinya. Di tanggal 5 Mei, kita mencatat pembelian sertifikat bank dengan diskon. Surat-surat berharga atau sertifikat bank dicatat sebesar Rp1.800.000 di kolom debit. Ingat, kita mencatatnya sebesar nilai perolehan atau acquisition cost kita, yaitu uang yang beneran kita keluarkan. Kas perusahaan berkurang Rp1.800.000 di kolom kredit. Jadi, uang kas keluar 1,8 juta dan kita dapat aset baru berupa sertifikat bank senilai 1,8 juta. Sejauh ini mudah ya? Lanjut ke tanggal 5 November, tepat 6 bulan kemudian, saatnya kita mencatat penjualan kembali atau pencairan sertifikat bank. Di sini, kas perusahaan bertambah Rp2 juta di kolom debit. Kenapa 2 juta? Karena inilah nilai nominal yang kita terima saat sertifikat bank itu jatuh tempo. Bank nggak peduli kita bayar berapa di awal. Yang penting, pas jatuh tempo, dia bayar penuh Rp2 juta. Nah, kita harus menghapus nilai perolehan aset kita. Jadi, surat-surat berharga atau sertifikat bank dicatat di kredit sebesar Rp1,8 juta. Selisih antara uang yang kita terima dengan nilai aset kita, itu adalah pendapatan bunga sebesar Rp200.000 yang dicatat di kredit. Pendapatan ini muncul karena kita dapat untung dari diskon tadi. Intinya, kita cuma modal 1,8 juta, dapat kembali 2 juta, dan untungnya Rp200.000. Deal yang bagus kan? Inilah cara kerja investasi jangka pendek yang dibeli dengan diskon. Sekarang kita naik level lagi nih. Kita masih di A, investasi jangka pendek. Tapi instrumennya adalah obligasi, yaitu surat utang yang tadi kita bahas. Ini contoh 3 tentang investasi obligasi dari awal pembelian sampai dijual lagi. Makanya judulnya siklus lengkap obligasi. Ini agak rumit, tapi kita coba bedah pelan-pelan ya. Coba kita lihat dulu bagian perhitungan awal pembelian di sebelah kiri. PT Esmeralda membeli obligasi dengan nominal obligasi Rp10 juta. Tapi saat beli di tanggal 1 September, harga belinya adalah kurs 102% atau Rp10.200.000. Artinya, perusahaan bayar lebih mahal dari nilai nominalnya. Selain itu, ada biaya materai dan provisi Rp35.000. Jadi, total harga pokok obligasi yang dicatat sebagai aset adalah Rp10.235.000. Kenapa ada bunga berjalan 2 bulan sebesar Rp200.000? Karena obligasi itu punya bunga yang dibayar tiap 6 bulan sekali. Di tanggal 1 September, perusahaan harus mengganti bunga yang sudah berjalan dari tanggal pembayaran bunga sebelumnya ke penjual obligasi. Itulah mengapa total pembayaran kas jadi Rp10.435.000. Nah, coba lihat jurnal di tanggal 1 September. Kita mencatat pembelian obligasi. Surat-surat berharga atau obligasi dicatat sebesar Rp10.235.000, yaitu harga pokoknya. Kas yang keluar Rp10.435.000. Selisih Rp200.000 itu dicatat sebagai pendapatan bunga di kredit. Tapi ini sifatnya bunga yang dibayar di muka, atau kita membayarkan bunga yang akan kita terima nanti. Intinya, kita bayar lebih Rp200.000 ke penjual obligasi yang nanti akan balik ke kita. Selanjutnya, di tanggal 31 Desember ada jurnal penyesuaian akrual bunga. Obligasi itu punya bunga 12% per tahun. Dari 1 September sampai 31 Desember, bunganya sudah berjalan selama 4 bulan. Jadi, 4/12 kali 12% kali Rp10 juta, ketemulah Rp400.000. Uang ini belum diterima,
makanya dicatat sebagai piutang bunga 400.000 di debit dan pendapatan bunga 400.000 di kredit. Ini wajib dicatat untuk laporan akhir tahun. Di hari yang sama, ada jurnal penutup yang memindahkan saldo pendapatan bunga ke itisar laba rugi sebagai laba. Lanjut ke tahun berikutnya. Tanggal 1 Januari ada jurnal pembalik atau reversing entry untuk menghapus piutang bunga tadi. Ini teknis akuntansi saja. Kemudian, di tanggal 3 Maret, obligasi itu dijual kembali. Coba lihat lagi perhitungan di kiri. Harga jual obligasi bersih adalah Rp10.470.000. Kurs 105% dikurangi provisi. Harga pokoknya tadi Rp10.235.000. Selisihnya adalah laba penjualan surat-surat berharga sebesar Rp235.000. Selain itu, kita juga dapat bunga berjalan 2 bulan, Januari dan Februari, sebesar Rp200.000. Jurnal terakhir di 1 Maret mencatat pencatatan penjualan obligasi. Kasihan kita terima totalnya Rp10.670.000 loh. Kita menghapus aset surat-surat berharga sebesar Rp10.235.000. Kita mencatat pendapatan bunga Rp200.000 dan laba penjualan surat-surat berharga Rp235.000. Jadi, uang yang kita terima adalah hasil dari harga jual obligasi yang di dalamnya sudah termasuk kenaikan harga atau capital gain Rp235.000 ditambah bunga berjalan yang kita tagih ke pembeli baru Rp200.000. Kompleks ya, tapi intinya investasi jangka pendek obligasi ini bisa menghasilkan cuan dari bunga tetap dan juga laba dari kenaikan harga jual obligasi. Wah, kita belum bahas contoh 4 di bagian A, investasi jangka pendek, yaitu investasi jangka pendek saham. Ini adalah salah satu cara paling agresif buat perusahaan yang mau pakai duit nganggur mereka. Slide ini menampilkan siklus saham PT Telkom, dari beli sampai dijual lagi. Coba kita lihat dulu perhitungan harga pokok di sebelah kiri. Di tanggal 1 Juli, kita beli 1.000 lembar saham PT Telkom. Harganya jadi Rp12.500.000, ditambah provisi dan materai Rp30.000. Total harga pokok atau kos kita adalah Rp12.530.000. Jurnal di kolom nomor 1 mencatat ini dengan mendebat surat berharga saham PT Telkom sebesar Rp12.530.000 dan mengkredit kas sebesar jumlah yang sama. Gampang ya, harga pokok jadi aset investasi. Lalu, di tanggal 15 Oktober, kita dapat dividen tunai. Total dividen yang kita terima adalah Rp1.125.000. Karena ini adalah investasi jangka pendek, dividen ini langsung diakui sebagai pendapatan perusahaan kita. Lihat jurnal nomor 2. Kas bertambah Rp1.125.000 di debat dan pendapatan dividen bertambah Rp1.125.000 di kredit. Ini adalah cuan langsung yang menambah laba kita. Nah, 3 bulan kemudian, di tanggal 15 Desember, kita putuskan buat jual saham itu. Lihat perhitungan penjualan di kiri. Harga jual sahamnya naik jadi Rp13 juta. Setelah dipotong biaya provisi dan materai Rp25.000, penerimaan kas bersih kita adalah Rp12.975.000. Ingat, harga pokok saham kita tadi Rp12.530.000. Selisih antara uang yang kita terima dengan harga pokoknya itu adalah laba penjualan surat berharga sebesar Rp445.000. Ini yang kita sebut capital gain atau keuntungan dari kenaikan harga aset. Jurnal nomor 3 mencatat penjualan ini. Kas, penerimaan bersih di debit adalah Rp12.975.000. Kita hapuskan aset investasinya di kredit, yaitu surat berharga saham PT Telkom, hapuskan harga pokok sebesar Rp12.530.000. Dan sisa selisihnya, yaitu Rp445.000, diakui sebagai laba penjualan surat berharga. Jadi, dari investasi jangka pendek saham ini, kita dapat 2 sumber cuan, dividen Rp1.125.000 dan capital gain Rp445.000. Ini menunjukkan kenapa investasi saham jangka pendek bisa returnnya tinggi tapi juga beresiko kalau harga jualnya nanti malah turun di bawah harga pokok. Keren ya, siklusnya lengkap banget. Lanjut ke instrumen terakhir di A, investasi jangka pendek, ini yang paling hits, yaitu reksadana. Kita bahas contoh 5, yaitu investasi jangka pendek reksadana. Reksadana ini gampangnya kayak kamu nitip uang ke manajer investasi, yaitu orang ahli, untuk dibelikan banyak saham dan obligasi sekaligus. Jadi kamu tinggal terima beres dan resikonya tersebar. Coba kita lihat di kiri, ada ringkasan kinerja reksadana hipotesis.
Kita beli 10.000 unit reksadana dengan nilai awal atau NAB Rp1.000 per unit. NAB itu artinya nilai aktiva bersih atau net asset value, yaitu harga per unit penyertaan yang berubah setiap hari. Harga ini mencerminkan kinerja aset yang dikelola manajer investasi. Nah, di tanggal 1 Juli, kita catat pembelian unit penyertaan reksadana. Investasi jangka pendek atau reksadana bertambah Rp10 juta di debit dan kas berkurang Rp10 juta di kredit. Uang keluar, aset reksadana masuk sesuai harga beli awal, yaitu 10.000 unit dikali Rp1.000. Beberapa bulan kemudian, di tanggal 31 Desember, ada jurnal penyesuaian kenaikan NAB. Saat penutupan buku, NAB akhir periode atau closing NAB naik jadi Rp1.150 per unit. Artinya, ada kenaikan Rp150 per unit. Walaupun belum dijual, kenaikan ini harus diakui sebagai laba. Jadi investasi jangka pendek atau reksadana di debit bertambah Rp1.500.000. Rp150 dikali 10.000 unit, yaitu mencerminkan kenaikan nilai wajar aset. Di kredit, kita catat sebagai laba belum direalisasi dari perubahan nilai wajar saham sebesar Rp1.500.000. Laba ini disebut laba belum direalisasi karena kita baru untung di atas kertas atau belum jadi uang kas betulan. Akhirnya di tanggal 1 Maret tahun depan kita menjual unit penyertaan reksadana itu. Saat dijual, harga jual atau selling price sudah naik lagi jadi Rp1.180 per unit. Uang kas yang kita terima totalnya Rp11.800.000. 10.000 unit dikali Rp1.180. Untuk menutup investasi, kita hapuskan harga pokok awal kita sebesar Rp10 juta di kredit. Selisih antara kas yang diterima dengan harga pokoknya adalah Rp1.800.000 yang dicatat sebagai laba penjualan reksadana atau laba realisasi di kredit. Laba ini adalah laba yang sudah pasti masuk kantong, yaitu selisih Rp1.800.000. Laba inilah yang tadi kita sebut capital gain atau keuntungan dari kenaikan harga. Jadi investasi reksadana ini menarik karena asetnya dicatat sesuai nilai wajar yang terus berubah dan laba bersih kita di akhir adalah Rp1,8 juta. Keren kan? Halo lagi, kita masuk ke bagian yang lebih mendalam yaitu B, penilaian terhadap surat-surat berharga. Ini penting banget karena perlakuan pencatatan atau akuntansi suatu investasi itu sangat tergantung pada tujuan kita membelinya. Ibaratnya, kalau kamu beli sepatu buat lari maraton, beda sama kalau kamu beli sepatu buat pajangan koleksi. Hasilnya beda kan? Di slide ini, kita akan membedah penilaian surat berharga dengan melihat 3 jalur investasi, dimulai dari tujuan. Kunci dari semua klasifikasi ini hanya satu pertanyaan mendasar, yaitu, apa niat Anda memiliki aset ini? Jawabannya akan menentukan aset itu dicatat di laporan keuangan dengan cara yang berbeda-beda, dan ini akan sangat mempengaruhi laba perusahaan. Flowchart di tengah itu adalah peta perjalanan pengambilan keputusannya. Kita mulai dari kotak pertama, yaitu mulai. Pembelian surat berharga, terus kita tentukan tujuan kepemilikan. Pertanyaan pertama dan paling ekstrim adalah, dijual dalam waktu sangat pendek, kurang dari 1 bulan, untuk spekulasi? Kalau jawabannya ya ke atas, maka investasi itu langsung masuk ke kategori 1, sekuritas dagang atau trading securities atau TS. Ini adalah investasi yang niatnya cuma buat cari keuntungan cepat dari fluktuasi harga atau price fluctuation. Misalnya beli saham pagi, jual sore karena harganya naik. Tujuannya murni mencari keuntungan cepat, bukan buat dipegang lama. Kalau jawabannya tidak ke bawah, kita masuk ke pertanyaan kedua. Kalau investasi itu hanya obligasi dan perusahaan punya niat dan kemampuan untuk dipegang hingga jatuh tempo, kalau jawabannya ya ke kiri, itu masuk kategori 3, dipegang hingga jatuh tempo, atau held to maturity atau HTM. Kategori ini khusus untuk obligasi, yaitu surat utang. Tujuannya bukan jual beli, tapi murni mendapatkan bunga stabil sampai obligasi itu lunas. Terakhir, kalau semua jawaban di atas adalah tidak,
maka investasi itu akan otomatis masuk ke kategori 2, tersedia untuk dijual atau available for sale atau AFS. Ini adalah kategori sisanya. Tujuan kepemilikannya bukan untuk trading cepat dan bukan juga untuk dipegang sampai jatuh tempo. Jadi investasi ini disimpan untuk tujuan lainnya, misalnya sebagai dana cadangan yang sewaktu-waktu bisa dijual kalau butuh uang kas. Intinya, klasifikasi ini sangat penting karena akan menentukan apakah keuntungan atau kerugian nilai wajar dari investasi itu langsung diakui sebagai laba saat itu juga, atau ditunda sampai asetnya benar-benar dijual. Strategi investasi ditentukan di sini. Oke, setelah tadi kita tahu ada 3 jalur investasi, sekarang kita masuk ke jalur yang paling ngebut, yaitu sekuritas dagang atau trading securities. Ini adalah investasi yang tujuan utamanya spekulasi. Beli hari ini, jual besok kalau untung. Dan pencatatannya wajib pakai metode nilai pasar atau fair value method di akhir periode. Coba kita lihat daftar sekuritas dan perbandingan di tengah slide. Ini menunjukkan data per 31 Desember untuk 2 investasi yang dimiliki. Pertama ada obligasi Telkom. Harga perolehannya yaitu harga belinya 50 juta rupiah. Tapi nilai pasar atau market value di tanggal 31 Desember ternyata hanya 48 juta rupiah. Aduh, rugi di atas kertas 2 juta rupiah. Kedua, ada saham PT BNI. Harga perolehannya 90 juta rupiah. Nah, yang ini bagus. Nilai pasar di akhir tahun sudah naik jadi 99 juta rupiah. Jadi ada keuntungan di atas kertas sebesar 9 juta rupiah. Kalau kita total keseluruhan perolehan adalah 140 juta rupiah, sedangkan total nilai pasar saat ini adalah 147 juta rupiah. Maka kesimpulan penyesuaiannya adalah nilai pasar total 147 juta rupiah lebih besar dari nilai perolehan 140 juta rupiah. Selisihnya adalah laba belum direalisasi atau unrealized gain sebesar 7 juta rupiah. Ini adalah cuan di atas kertas yang belum jadi kas, tapi harus diakui saat itu juga, karena investasi ini adalah trading securities. Kenapa harus diakui? Karena tujuannya spekulasi, pergerakan harganya harus langsung tercermin di laporan laba rugi. Nah, pencatatannya di jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember itu unik. Kita mendebit akun penyesuaian harga sekuritas dagang sebesar 7 juta rupiah dan mengkredit laba yang belum direalisasi sebesar 7 juta rupiah. Coba lihat catatan akuntansi penting di bawah. Akun penyesuaian harga itu bertindak sebagai akun kontra aset. Fungsinya adalah untuk menaikkan nilai buku sekuritas kita dari 140 juta rupiah hingga mencapai nilai pasar yang terbaru, yaitu 147 juta rupiah. Jadi akun aset kita menyesuaikan nilai pasarnya. Dan yang paling penting, laba 7 juta rupiah itu langsung masuk ke laporan laba rugi. Inilah bedanya dengan investasi jangka panjang. Sekuritas dagang ini dianggap labanya sudah terjadi, meskipun belum dijual, dan wajib diakui langsung di laba rugi tahun berjalan. Risiko dan keuntungan sekuritas dagang ini benar-benar langsung terasa kan? Oke, ini part terakhir dari bahasan sekuritas dagang atau trading securities, yaitu saatnya kita jual saham itu. Tadi, kita udah mencatat laba di atas kertas atau unrealized gain sebesar 7 juta rupiah karena harga pasar naik. Sekarang, kita lihat kasus kalau satu saham itu dijual, yaitu penjualan sekuritas dagang. Ini adalah proses realisasi laba atau rugi, dan kita harus menghapus semua nilai buku dan akun penyesuaiannya. Coba kita lihat contoh kasus penjualan di sebelah kiri. Kita fokus ke satu saham yang dibeli dengan harga perolehan atau cost 90 juta rupiah. Di akhir tahun lalu, nilai tercatat atau fair value saham itu sudah naik jadi 99 juta rupiah. Yang di dalamnya ada unrealized gain 9 juta rupiah yang sudah kita akui sebagai laba. Nah, di tahun berikutnya, saham ini dijual dengan harga jual 100 juta rupiah. Sekarang kita lihat flowchart di bawah, yaitu alur logika dari unrealized ke realized. Logika ini penting banget. Pertama, kita terima kas sebesar 100 juta rupiah dari harga jual. Itu yang paling jelas. Kedua, kita harus hapus nilai tercatat aset kita. Nilai tercatat ini terdiri dari sekuritas dagang yang nilainya 90 juta rupiah
nilai perolehan awal, dan penyesuaian harga sebesar 9 juta rupiah, akun offset yang kita pakai buat naikin nilai buku. Jadi total nilai aset yang dihapus adalah 99 juta rupiah. Dengan kas masuk 100 juta rupiah dan aset yang dihapus 99 juta rupiah, kita dapat laba penjualan real atau realized gain sebesar 1 juta rupiah. Laba inilah yang benar-benar kita dapat saat transaksi terjadi. Ini dicatat sebagai laba penjualan sekuritas dagang. Jadi total keuntungan kita sebenarnya adalah 10 juta rupiah. 9 juta rupiah sudah diakui tahun lalu sebagai laba kertas, dan 1 juta rupiah diakui saat ini sebagai laba real. Coba lihat jurnal penjualan di bawah, kita mendebit kas 100 juta rupiah di DR, kita mengkredit sekuritas dagang 90 juta rupiah, hapus harga pokok, mengkredit penyesuaian harga 9 juta rupiah, hapus akun offset, dan sisanya laba penjualan 1 juta rupiah. Semua akun aset investasi dan penyesuaiannya jadi nihil atau nol di dampak neraca setelah penjualan. Dan yang keren, di dampak laba rugi, laba unrealized gain 9 juta rupiah tahun lalu dihilangkan dari laporan karena sudah terrealisasi dan diganti dengan laba penjualan sekuritas dagang 1 juta rupiah. Intinya, semua keuntungan atau kerugian sekuritas dagang itu pada akhirnya akan masuk ke laporan laba rugi, entah saat harga naik turun atau saat asetnya dijual. Jelas ya? Oke, setelah tadi kita bahas si sekuritas dagang yang ngebut dan semua laba rugi kertasnya langsung diakui, sekarang kita pindah ke kategori investasi yang lebih kalem dan strategis, yaitu sekuritas tersedia untuk dijual atau available for sale atau EFS. Ingat, kategori ini untuk investasi yang dimiliki untuk dijual nanti dan penilaiannya yaitu fair value atau harga pasar wajib dicatat di laporan keuangan. Coba kita lihat konsep inti dan ciri khas di sebelah kiri. Investasi EFS ini bisa berupa jenis sekuritas apa saja, yaitu obligasi, saham, dan lain-lain. Tujuan kepemilikannya adalah diinvestasikan untuk dijual dalam jangka menengah, tapi tidak secepat spekulasi atau trading securities yang tadi kita bahas. Jadi, kalau butuh kas, investasi ini bisa dijual, tapi bukan tujuan utamanya jual beli harian. Yang paling penting adalah pelaporan utamanya. Asetnya dilaporkan di neraca sebesar fair value, harga pasar, sama seperti sekuritas dagang. Tapi ada poin kritis yang membedakan. Perubahan harga pasar atau unrealized gain atau loss-nya tidak mempengaruhi laba bersih saat itu juga. Keuntungan atau kerugian di atas kertas itu langsung masuk ke ekuitas atau other comprehensive income. Ini adalah beda paling mencolok dari trading securities yang laba rugi kertasnya masuk laba rugi. Mari kita lihat contoh kasus PT Dimas. Di tabel ada obligasi PT Telkom dan saham PT Indosat. Total perolehan adalah 293 juta rupiah. Tapi fair value atau nilai pasar di akhir tahun turun jadi 283 juta rupiah. Artinya PT Dimas mengalami unrealized loss atau rugi belum direalisasi sebesar 9.937.000 rupiah. Nah, kerugian di atas kertas ini dicatat dengan jurnal penyesuaian di tanggal 31 Desember. Karena ini kerugian, kita mendebet akun dokter rugi belum direalisasi atau ekuitas OCI sebesar 9.937.000 rupiah. Dan kita mengkredit KRER penyesuaian harga atau market edge sebesar 9.937.000 rupiah. Akun penyesuaian harga ini adalah akun offset di neraca yang berfungsi mengurangi nilai aset sekuritas tersedia untuk dijual agar nilainya menjadi 283 juta rupiah atau nilai pasar. Jadi kerugian itu menciutkan bagian ekuitas, bukan memotong laba bersih. Terakhir, lihat perbedaan kunci versus sekuritas dagang di kanan bawah. Unrealized gain dan loss di trading masuk laba rugi, sedangkan di EFS masuk ekuitas atau ACI. Ini menentukan seberapa volatil atau bergejolak laba bersih perusahaan. Kalau IFS, laba bersih lebih stabil karena fluktuasi harga saham atau obligasi tidak langsung mempengaruhinya. Strategi ini lebih konservatif dan cocok untuk dana cadangan yang sewaktu-waktu bisa dijual. Wih, setelah tadi kita muter-muter di dunia pencatatan obligasi, saham, dan reksadana, sekarang kita sampai di babak penutup untuk investasi jangka pendek, yaitu C, penyajian investasi jangka pendek di laporan keuangan. Intinya, semua yang kita pelajari tadi punya satu output atau hasil. Wajib dicatat sebesar nilai wajar atau fair value, bukan harga perolehan. Kenapa harus pakai nilai wajar?
Gampangnya, nilai wajar adalah harga yang diperoleh dari transaksi bebas antar pihak independen. Kalau kamu mau tahu harga handphone kamu sekarang, ya harga pasarannya saat ini. Kalau untuk surat berharga, nilai wajar itu sama dengan harga pasar saat laporan disusun. Jadi kalau ada harga pasar, gunakan itu, bukan harga pokok. Ini penting karena nilai wajar lebih relevan untuk pengambil keputusan dan menggambarkan nilai ekonomi terkini dari aset tersebut, sesuai prinsip relevance dan faithful representation. Coba deh lihat contoh penyajian di neraca di tengah. Di bagian aktiva lancar, semua aset disajikan, termasuk surat berharga. Nilai yang disajikan adalah 15.800.000. Angka ini adalah fair value atau harga pasar, meskipun harga pokok awalnya adalah 17,5 juta. Nah, di sini kelihatan jelas kalau harga beli atau 17,5 juta itu cuma jadi catatan kecil, sedangkan harga yang dipakai di laporan adalah harga pasarnya saat ini. Ini namanya prinsip fair value. Bagaimana kalau harganya turun? Di sebelah kanan, ada contoh jika harga pasar turun dan menimbulkan unrealized loss. Misalnya, harga pokok 17,5 juta tapi harga pasar cuma 15,8 juta. Ada kerugian di atas kertas sebesar 1.700.000. Karena ini adalah sekuritas dagang atau trading securities, kita harus mencatat rugi belum direalisasi langsung di laba rugi atau LR. Jurnalnya adalah mendebet rugi belum direalisasi di laba rugi dan mengkredit cadangan penyesuaian fair value. Intinya, di panduan pelaporan unrealized G atau L di kanan bawah, itu sudah jelas perbedaannya. Investasi sekuritas dagang dilaporkan sebesar fair value di neraca dan kerugian atau keuntungan, yaitu laba atau rugi belum direalisasi, masuk ke laba rugi. Sedangkan investasi available for sale dilaporkan sebesar fair value juga di neraca, tapi kerugian atau keuntungannya masuk ke ekuitas atau OCI. Jadi neraca selalu update dengan harga pasar, tapi laba rugi akan berbeda tergantung niat perusahaan saat membeli aset itu, yaitu trading cepat atau disimpan buat nanti. Paham ya? Beda tempat masuknya itu penting banget. Kita udah keliling di dunia investasi jangka pendek. Sekarang kita tancap gas ke bagian yang gede dan lebih strategis, yaitu investasi jangka panjang. Slide ini bilang tegas, investasi ini bukan spekulasi, tapi alat strategis untuk pertumbuhan bisnis. Ingat ya, perbedaan mendasar terletak pada intensi dan perlakuan akuntansinya. Coba kita lihat dulu perbandingannya di kiri. Untuk jangka panjang, aset ini tidak untuk dijual dalam waktu dekat. Tujuannya murni menguntungkan jika disimpan dalam waktu lama. Kayak kamu investasi skill buat masa depan. Hasilnya nggak instan kan? Investasi ini dianggap sebagai investasi produktif. Beda banget sama jangka pendek yang dapat dijual kapan saja, umumnya untuk tujuan spekulasi dan diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Investasi jangka panjang ini lebih ambisius. Terus, mengapa perusahaan berinvestasi di perusahaan lain? Ada 3 alasan utama, yang semuanya strategis. Yang pertama, untuk menciptakan hubungan. Misalnya, perusahaan kita beli saham kecil di perusahaan pemasok atau supplier kita. Tujuannya adalah untuk memelihara relasi bisnis strategis seperti kerjasama pasokan, distribusi, atau pengembangan teknologi. Ini lebih ke kolaborasi. Alasan kedua yang paling kuat adalah mendapatkan pengendalian. Ini terjadi kalau perusahaan kita beli sebagian besar saham perusahaan lain. Tujuannya jelas, yaitu untuk mengendalikan aktivitas dan kebijakan perusahaan lain demi sinergi. Ibaratnya, kamu bukan cuma jadi user di sebuah platform, tapi kamu beli sahamnya banyak supaya kamu bisa ikut menentukan arah kebijakan platform itu. Ini investasi yang strategis banget, yaitu controlling interest. Alasan ketiga adalah mendukung operasional. Misalnya, perusahaan kita beli saham perusahaan yang bikin bahan baku vital atau sebagai jalur untuk memasarkan hasil produksi perusahaan. Ini lebih ke menjamin pasokan bahan baku vital atau jalur pemasaran. Nah, lihat deh pie chart di kanan bawah, yaitu tujuan utama investasi. Porsi terbesar ternyata adalah memperoleh pendapatan yang diwakili warna hijau tua, disusul oleh mengendalikan perusahaan, dan yang terakhir menjaga hubungan bisnis. Ini menunjukkan bahwa walaupun investasi jangka panjang itu alat strategis, tujuan utamanya tetaplah cuan dalam jangka waktu yang lama, sekaligus mendapatkan pengaruh atau influence di perusahaan yang diinvestasikan. Jelas ya, ini adalah investasi yang niatnya serius dan buat jangka panjang. Oke, setelah tadi kita puas banget bahas investasi jangka pendek, sekarang kita beralih ke bagian kedua dari bahasan ini, yaitu 2, investasi saham dalam konteks jangka panjang.
Di slide ini intinya cuma satu, tingkat kepemilikan menentukan metode akuntansi yang harus dipakai. Ini penting banget, karena perlakuan akuntansi investasi saham di perusahaan lain itu tergantung pada persentase kepemilikan yang kamu punya. Anggap aja kamu dan teman-temanmu patungan buat beli startup baru. Berapa persen saham yang kamu pegang menentukan seberapa besar power atau pengaruh kamu dalam startup itu kan? Nah, dalam akuntansi saham, ada dua metode utama yang dipakai untuk mencatat investasi ini. Yang pertama adalah metode harga pokok atau cost method. Ini dipakai kalau kepemilikanmu kurang dari 20%. Kalau kamu cuma punya sedikit saham, itu artinya kamu dianggap tidak punya pengaruh signifikan atas perusahaan itu. Jadi, pencatatannya simpel banget. Investasi dicatat sebesar harga pokok awal, yaitu uang yang kamu keluarkan saat pertama kali beli. Terus, pendapatan baru diakui kalau ada dividen yang kamu terima. Jadi, kalau perusahaan untung tapi nggak bagi dividen, kamu nggak catat laba apa-apa. Ibaratnya kamu cuma penonton pasif. Cuan kamu cuma datang kalau perusahaan bagi-bagi kue. Yang kedua, dan ini lebih seru, adalah metode kepemilikan atau equity method yang dipakai kalau kepemilikanmu 20% atau lebih. Kalau porsi sahammu di atas 20%, kamu dianggap punya pengaruh signifikan ke perusahaan itu. Kamu bisa menaruh perwakilan di dewan direksi atau mempengaruhi kebijakan bisnisnya. Jadi, pencatatannya lebih detail dan mencerminkan pengaruh itu. Aturannya begini, laba investi, yaitu laba perusahaan yang kamu investasikan akan menambah nilai investasimu di buku. Sebaliknya, dividen yang kamu terima dari perusahaan itu justru akan mengurangi nilai investasimu. Kenapa dividen malah mengurangi nilai? Gampangannya gini, saat perusahaan untung, misalnya 10 juta, nilai perusahaanmu ikut naik, jadi kamu catat tambahan aset. Tapi pas perusahaan bagi dividen, misalnya 2 juta, kas masuk ke kamu. Tapi nilai perusahaan itu kan otomatis berkurang 2 juta karena uangnya keluar. Jadi dividen itu dianggap sebagai pengembalian sebagian dari investasimu, bukan sekedar pendapatan. Makanya nilai aset investasimu jadi berkurang. Intinya, cost method itu untuk investor pasif, sedangkan equity method untuk investor aktif yang punya pengaruh. Porsi kepemilikanmu menentukan cara akuntansinya. Siap! Setelah tadi kita bahas kenapa porsi kepemilikan itu penting, sekarang kita fokus total ke metode kepemilikan atau equity method itu sendiri. Kita lihat slide 40 yang membahas investasi saham dengan kepemilikan 40%. Artinya, perusahaan kita yang disebut investor punya pengaruh signifikan ke PT anak, yaitu perusahaan yang kita investasikan. Ingat, karena pengaruhnya besar, metode yang dipakai adalah equity method, yaitu metode yang mengakui bagian perusahaan atas laba atau rugi investi, sehingga nilai investasi di neraca terus berubah atau di-adjust. Halo guys, setelah kita bahas tuntas metode kepemilikan yang dipakai kalau kita punya saham minimal 20%, sekarang kita balik ke metode yang lebih santai, yaitu metode harga pokok atau cost method. Ini dipakai kalau kepemilikanmu kurang dari 20%, alias kamu investor pasif dan gak punya pengaruh signifikan. Slide ini bilang jelas, nilai investasi saham tidak diubah karena laba investing, yaitu laba perusahaan yang kita investasikan. Fokus utamanya hanya pada pengakuan dividen sebagai pendapatan. Kita lihat contoh kasusnya. Pertama, 1. Jurnal pembelian. Kita beli 2.000 lembar PT Jaya dengan harga pokok total Rp22.050.000. Jurnalnya sangat sederhana. Kita mendebit DR investasi saham PT Jaya Rp22.050.000 dan mengkredit CR Kas Rp22.050.000. Angka ini, Rp22.050.000, akan tetap sama di neraca selamanya, kecuali kita beli lagi atau jual. Nilai buku investasi kita tidak akan berubah walaupun PT Jaya untung besar atau rugi besar. Beda banget sama equity method tadi. Lalu di bagian 2, jurnal dividen tunai. Anggap kita diterima dividen tunai Rp1 juta. Karena kita nggak punya pengaruh signifikan, dividen ini langsung diakui sebagai pendapatan perusahaan kita. Jurnalnya DRK Rp1 juta dan CR pendapatan dividen Rp1 juta. Ini adalah laba real yang masuk ke laporan laba rugi kita. Penting, laba investasi tidak diakui di buku kita. Dividen langsung dianggap sebagai pendapatan. Kalau perusahaan untung 50 juta tapi cuma bagi dividen 1 juta, yang kita akui sebagai pendapatannya cuma yang 1 juta itu. Di sisi kanan ada catatan soal perlakuan dividen saham atau stok dividen. Ini adalah dividen yang dibayar bukan pakai uang tapi pakai saham baru. Untuk cost method tidak ada jurnal akuntansi. Kita cuma perlu catatan memo untuk mengupdate jumlah lembar saham yang kita miliki dan menghitung ulang harga pokok per unit baru. Total harga pokok kita tetap sama, tapi karena jumlah saham bertambah, harga per lembar jadi lebih murah. Jadi stok dividen itu bukan pendapatan, melainkan cuma pembagian ulang dari nilai saham yang kita pegang. Lihat ringkasan perbedaan utama di bawah. Untuk kepemilikan kurang dari 20%, cost method,
laba investa tidak diakui dan dividen tunai diakui pendapatan. Setangan untuk kepemilikan lebih dari sama dengan 20% atau equity method, laba investa diakui untuk menambah investasi dan dividen tunai mengurangi nilai investasi. Dua metode ini benar-benar punya filosofi dan perlakuan akuntansi yang 180 derajat berbeda ya. Wih, kita pindah lagi ke bahasan terakhir dari obligasi, dan ini sedikit lebih kompleks dari yang lain karena obligasinya dibeli dengan diskon. Kita lihat C, penyajian investasi jangka pendek bagian 3. Investasi obligasi dengan studi kasus metode garis lurus, PT Kita dan obligasi PT Ambon. Coba lihat dulu ringkasan transaksi di atas. PT Kita menginvestasikan dana dengan membeli obligasi PT Ambon. Nilai nominal atau face value obligasi adalah 30 juta rupiah, tapi harga beli atau acquisition cost kita hanya 98%, yaitu 29.400.000 rupiah. Artinya ada selisih 600.000 rupiah yang disebut diskonto obligasi. Kenapa diskonto ini terjadi? Karena bunga yang ditawarkan obligasi ini 12% lebih rendah dari bunga pasar. Jadi harganya dijual lebih murah biar laku. Diskonto ini nanti bakal jadi pendapatan tambahan buat kita. Sekarang kita bedah 5 jurnal utamanya. Yang pertama, 1 Mei. Pembelian obligasi. Kita catat investasi obligasi Rp29.400.000 di debit dan kas Rp29.400.000 di kredit. Kita mencatat investasi sebesar uang yang kita keluarkan, yaitu harga beli. Lanjut ke 1 November. Penerimaan bunga 6 bulan. Bunga, bayar bunga 12% per tahun. Bunga 6 bulan adalah 6/12 dikali 12% dikali 30 juta, sama dengan 1.800.000. Jadi kita terima kas Rp1.800.000 dan mencatat pendapatan bunga Rp1.800.000 di kredit. Nah, 2 langkah berikutnya ini adalah kunci, amortisasi diskonto. 30 November amortisasi diskonto 6 bulan. Ingat, diskonto Rp600.000 itu adalah pendapatan yang baru kita akui secara bertahap selama jangka waktu obligasi, 10 tahun atau 120 bulan. Dengan metode garis lurus atau straight line method, kita mengamortisasi atau mengakui pendapatan diskonto secara merata. Kalau diasumsikan 10 tahun, diskonto 6 bulan adalah Rp60.000. Di sini contohnya dipakai angka Rp30.000. Kita mendebit dokter investasi obligasi Rp30.000 dan mengkredit dokter pendapatan bunga Rp30.000. Kenapa nilai investasi bertambah? Karena nilai obligasi kita terus mendekati nilai nominal Rp30 juta dan pendapatan bunga kita bertambah Rp30.000. Langkah keempat, 31 Desember penyesuaian bunga 2 bulan. Ini adalah accrual bunga dari November sampai Desember yang belum dibayar. Kita mendebit dokter piutang bunga Rp600.000 dan mengkredit dokter pendapatan bunga Rp600.000. Terakhir, 31 Desember, amortisasi lanjutan 2 bulan. Diskonto juga harus diamortisasi lagi untuk 2 bulan, misalnya sebesar Rp10.000. Kita mendebit dokter investasi obligasi Rp10.000 dan mengkredit dokter pendapatan bunga Rp10.000. Jadi setiap obligasi yang dibeli dengan diskonto atau premium, nilai investasinya akan terus berubah di neraca sampai sama dengan nilai nominalnya saat jatuh tempo, melalui proses amortisasi ini. Ini memastikan laba atau rugi dari diskonto diakui secara fair di setiap periode.